Saya perkenalan dulu, senang sekali saya Adinda dari Partner Success Journal yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini dengan judul Trik Jitu Menghasilkan Lebih Banyak Klien Melalui Website. Nah, sambil kita menunggu waktu berbuka puasa, di sini mungkin Bapak dan Ibu ada yang menjalankan ibadah puasa ya. Nah, bagaimana puasanya Bapak dan Ibu, masih lancar? Semoga masih lancar ya. Nggak terasa juga nih kita udah memasuki puasa di hari ke-24 ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah puasa tahun ini diberikan keberkahan dan juga diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa kita juga mempunyai tema-tema webinar yang luar biasa menarik untuk dibahas. Pada sesi webinar kali ini kita akan membahas cara meningkatkan visitor pada website partner jurnal, lalu bagaimana menerapkan trik-trik untuk meningkatkan performa website partner konsultan, dan juga bagaimana menganalisa mengapa website saat ini performanya masih belum maksimal. Nah, sebelum kita masuk ke agenda hari ini, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Coach Chandra selaku Head of Partnership. Untuk Coach Chandra, tempat dan waktunya saya persilakan. Oke, thank you Adinda buat waktunya. Saya mengucapkan selamat siang ya kepada Bapak Ibu selaku partner jurnal. Kita bertemu lagi nih sesi partner kurikulum yang terakhir kita punya itu di bulan Maret ya. Bulan April kita memang sempat kosong karena kita dapat beberapa feedback dari partner, wah sibuk SPT badan gitu. Nah, pada hari ini saya Chandra mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu partner jurnal, juga Pak Aditya yang sudah melakukan waktunya untuk bisa hadir di webinar kali ini. Nah, peak season dari laporan SPT badan April sudah berakhir. Dan saya rasa ini langkah yang tepat bagi kita untuk meluangkan waktu agar memperoleh atau memperdalam wawasan baru di area digital marketing. Ya. Nah, saya akan sharing sedikit nih, kenapa sih kita punya background membuat acara ini gitu. Nah, salah satunya memang kami, tim partnership jurnal itu memiliki partner development kurikulum yang sengaja kita bentuk untuk memberikan value lebih bagi partner jurnal. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga telah mengisi atau Nah, jangan khawatir nih Bapak Ibu yang mungkin baru join dan belum sempat mengisi kuesionernya, nanti di akhir sesi kita akan share lagi link kuesionernya ya. Nah, feedback yang Bapak Ibu sudah isi itu, link ini membuat tim partnership juga semakin semangat dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dari partner-partner jurnal. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum isi, kita harapkan bisa mengisi ya. Dan yang ketiga, kami juga mendapatkan feedback beberapa partner jurnal itu ternyata sudah memiliki website loh. Jadi nggak sedikit jumlahnya, lumayan banyak yang sudah memiliki website, namun website tersebut hanya sebagai portofolio, which is di mana website tersebut itu tidak menghasilkan traffic yang berujung dapat dikonversi menjadi klien. Nah ini cukup menjadi isu ya atau concern dari tim partnership jurnal. Jadi kita berpikir nih atau berusaha untuk memecahkan isu ini. Akhirnya kita bekerja sama dengan pakar jasa, di mana pakar jasa ini udah sangat expert ya dan berpengalaman lama juga di dalam digital marketing. Ya, hopefully acara webinar ini dapat membawa dampak positif bagi Bapak Ibu. Jadi ikuti terus acara ini sampai akhir. Salam dari saya, itu aja dari saya. Mungkin tempat dan waktu saya kembalikan ke Adinda ya. Enjoy the show. Thank you Adinda. Ya, thank you Pak Chandra untuk sambutannya. Nah, sebelum kita masuk ke acara, saya akan jelasin dulu agenda hari ini. Jadi untuk agenda hari ini, Bapak dan Ibu, yang pertama akan mendengarkan presentasi yang akan dibawakan oleh Pak Aditya dari Pakar Jasa. Lalu yang kedua, nanti akan ada sharing session dari partner konsultan kita, Pak Fandi dari FR Consulting. Lalu yang ketiga akan ada sesi tanya-jawab. Yang keempat, ada informasi sedikit mengenai jurnal.
lalu yang terakhir kita penutup. Nah, saya juga mau sapa dulu nih untuk pembicara kita yang udah hadir pada sore hari ini. Nah, di sini udah ada Pak Aditya Kristanto Gunawan selaku CEO dan founder dari pakarjasa.co.id. Halo Pak Aditya. Iya, halo, selamat sore ya Dinda, Iya, Pak Chandra. sehat Pak? Sehat-sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Lalu di sini juga ada tadi ya buat special guest kita ada Pak Fandi dari FR Consulting. Halo Pak Fandi, boleh dinyalakan dulu Pak? Iya, halo Pak, boleh sapa Mbak dulu Pak? Dinda, Pak Iya, Adit, salam kenal. Sama Pak Chandra, sehat semua. sehat. Iya, Alhamdulillah. salam Pak Fandi. Thank you udah Lancar ya join. Pak puasanya? Siap Pak, oke. Lancar-lancar. Alhamdulillah. Oke, baik. Eh, lanjut dalam sesi webinar hari ini, apabila tadi Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, bisa langsung drop nanti ya di kolom Q&A dengan cara menekan tombol di bagian layar Zoom-nya Bapak dan Ibu. Nanti semua pertanyaan akan kita tampung terlebih dahulu dan akan dijawab pada saat masuk sesi tanya jawab. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Aditya. Kepada Pak Aditya untuk tempat dan layarnya saya persilakan ya Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman ya, saya panggil teman-teman semua. Jadi ya kita bisa bertemunya dengan secara virtual. Jadi biasanya mungkin kita bikin event ya. Jadi lebih mungkin ketemu lebih enak. Tapi kita akan coba sharing ya teman-teman. Oh sorry, suaranya rada kecil ya. Sebentar, saya coba. Ini sudah jelas? Sorry, sebentar. Udah lebih jelas belum ya kalau digini? Udah sih, udah Oke, jelas ya? Pak. Oke. Sip. Oke, perlu didekat ya. Oke. Ya, teman-teman sekalian, jadi terima kasih ya sudah datang. Jadi kita akan langsung sharing ya sebenarnya. Jadi untuk yang hari ini, sebentar saya akan share screen dulu ya untuk presentasinya. Oke. Ya. Oke, saya akan Oke, ya. Oke, udah jelas ya kayaknya ya. Semoga udah kelihatan ya slide-nya. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, kita akan mulai ya teman-teman sekalian. Jadi apa namanya, ini udah bulan Mei. Jadi buat teman-teman, saya yakin buat para konsultan pajak dan keuangan juga sudah melewati masa-masa sibuk ya. Jadi sekarang mungkin udah lebih menarik nafas lega. Mungkin ada follow up sedikit project, tapi udah lebih lega gitu ya. Sampai nanti bisa masuk ke apa namanya Lebaran. Jadi kita liburan dulu. Tapi sebelum liburan kita apa namanya upgrade ilmu dulu. Nah, salam kenal dulu teman-teman sekalian. Jadi nama saya Aditya. Jadi saya adalah founder dan CEO dari Pakar. Dan di Pakar itu kita punya satu divisi namanya Pakar Jasa. Jadi di Pakar kita sebenarnya edukasi. Jadi kita termasuk salah satunya adalah banyak ngobrolin tentang digital marketing. Tapi sebenarnya kita juga punya Pakar Jasa yaitu digital marketing agency. Jadi di mana kita handle banyak klien. Nah, dari handle banyak klien itu kita punya ada ratusan perusahaan yang kita handle. Kita handle budget bisa sampai miliaran, puluhan miliar bahkan. Dan bisa dapetin omsetnya lumayan banyak juga buat klien-klien kita ya. Nah, kita sebenarnya hari ini pengen sharing sedikit ya teman-teman tentang best practice-nya sebenarnya. Ya, jadi ini nanti mungkin akan saya putar belakangan aja. Kita pengen sharing sebenarnya best practice-nya itu kita sebut satu framework marketing yang namanya Pakar Marketing Framework. Ya, jadi ini adalah framework marketing yang tujuannya teman-teman untuk mendapatkan omset ya. Jadi tujuan untuk mendapatkan omset satu secara stabil ya, kedua secara tumbuh dengan cepat, ketiga secara profitable. Nah, jadi kita ingin sharing tentang kepada teman-teman gimana caranya kita membantu klien-klien kita gitu. Jadi pasti banyak juga take away yang kita dapetin. Gimana caranya sih sebagai suatu bisnis gitu ya kita bisa punya omset yang 3 tadi. Jadi stabil. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang partner jurnal kan mungkin fluktuasi omsetnya pasti paling banyak tuh di awal tahun karena kan Januari, Februari, Maret, April.
Nah, gimana sih caranya kita bisa punya omset itu yang lebih stabil? Jadi dalam arti bukan cuma tinggi di awal tahun, di akhir tahunnya misalkan udah mulai turun gitu, tapi kita bisa punya omset yang lebih stabil, kemudian bisa naik terus sama profitable. Karena kan nggak ada gunanya juga kalau kita jor-joran di marketing sampai dengan kita tidak bisa profitable. Nah, jadi mungkin ini sedikit case tadi mungkin yang sedikit mirip ya. Jadi kita sebenarnya punya beberapa klien juga yang bergerak di bidang yang sama di konsultan pajak, cuman mungkin kita nggak sharing di sini. Jadi untuk contohnya misalkan di sini kita punya satu perusahaan B2B ya. Jadi jualannya tuh genset. Jadi ini B2B, jadi ke perusahaan. Nah, jadi case study untuk bisnis ini itu dia profitnya bisa naik 300% dalam 1 tahun. Tapi sebenarnya yang saya pengen highlight ini adalah tidak terlalu tergantung sama tim sales gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang misalkan ada punya tim sales itu kan mungkin apa namanya bisa jadi nanti tim salesnya biasanya rentan dibajak-bajakan. Kalau misalkan di B2B itu biasa suka kayak gitu. Jadi dibajak sama orang lain, nanti udah kenal sama pemilik perusahaan ini, nanti bisa diambil kliennya dan seterusnya. Nah, jadi kita sebenarnya pengen bikin suatu bisnis di mana setiap hari itu kalau di bisnis ini yang kita buat adalah setiap hari tim salesnya itu mendapatkan leads otomatis. Jadi setiap hari itu dapat namanya siapa, emailnya apa, nomor HP-nya apa, dari perusahaan mana, dan membutuhkan produk yang mana. Jadi tim salesnya setiap hari tinggal duduk, kemudian habis itu terima email, ini loh tolong follow up ini. Lalu kita tinggal telepon, kita tinggal ketemu, negosiasi, terus deal. Nah, jadi kita pengen bikin bisnis yang seperti itu. Jadi bisnis yang dapetin lead secara otomatis. Nah, ini adalah inti dari Pakar Marketing Framework ini. Jadi gimana caranya kita bukan cuma punya website sebagai pajangan, seperti tadi udah di-sharing sama Pak Chandra ya, sama Mbak Adinda. Tapi kita punya website yang memang dipakai untuk keperluan marketing kita. Jadi dapetin klien. Makanya itu adalah tagline untuk event hari ini, ya. Nah, jadi ini adalah framework marketing ya yang bisa membantu bisnis Anda untuk mendapatkan omset yang tadi stabil, tumbuh cepat dan profitable. Jadi stabilnya kenapa bisa stabil? Karena kita udah bisa ukur setiap hari kita bakal dapat misalkan 5 leads. Nah, dari 5 leads ini misalkan satu bakal deal. Berarti dalam 1 bulan, 20 hari kerja, kita bisa dapat 20 klien misalkan. Jadi kita udah tahu 20 klien, kemudian kita harus hiring berapa orang buat manpower ngerjainnya. Nah, jadi itu yang kita pengen untuk bisa sharing. Ya, gimana caranya kita bisa lakukan hal ini. Oke, intinya teman-teman sekalian, yang namanya marketing, ya itu tidak bisa hanya cuman di sini aja. Ya, jadi kebanyakan itu kalau tadi ya misalkan ceritanya adalah sudah punya website, ya udah bikin website keren-keren, desainnya bagus segala macem, tapi kok nggak ada yang jadi klien. Kenapa? Karena yang nggak ada trafficnya gitu. Nah, jadi ibaratnya punya website aja tuh nggak cukup teman-teman. Jadi kalau kita cuma punya website, terus habis itu kalau misalkan kita cuman diemin aja, siapa yang peduli sama website kita? Ya, ibarat kalau punya website tuh mungkin kayak kita bikin toko di mall, tapi toko kita tuh adanya di pojok, ya. Toko kita tuh adanya di pojok di mana nggak ada orang lewat. Nah, siapa yang bakal tahu tentang toko kita? Siapa yang bakal tahu tentang website kita? Nggak ada. Jadi kalau kita udah bikin mahal-mahal tokonya, kita bikin desainnya keren. Jadi kalau ibarat kayak toko tuh interiornya kita hias-hias, kita tambahin lampu, tambahin hiasan, dekorasi, tapi nggak ada yang lewat buat apaan, ya. Jadi sebenarnya ada 3 faktor ini. Pertama tentu aja adalah website yang bagus. Jadi nanti kita akan bahas juga sebenarnya website yang bagus tuh elemen-elemennya apa aja dan apa yang harus diperhatikan. Yang kedua juga adalah traffic. Jadi kita bukan hanya cuma punya website, tapi kita juga harus datengin traffic. Ya, kita harus datengin orang-orang yang masuk ke website kita. Terus gimana dong? Bisnis saya nggak terkenal di dunia digital gitu ya. Saya gaptek gimana caranya buat dapetin orang dari dunia digital masuk ke website saya. Nah, ini akan kita bahas fokus hari ini sebenarnya di traffic. Sama yang ketiga sebenarnya nggak kalah penting teman-teman. Ini kadang-kadang orang tuh mengkambing hitamkan websitenya udah bagus ya. Trafficnya udah ngiklan misalkan di Google, nanti kita bahas tentang Google Search misalkan. Nah, tapi kok nggak ada yang beli? Nah, kita kadang-kadang yang jadi kambing hitam paling pertama itu biasanya iklannya. Iklannya nggak bagus, settingannya nggak tepat, belum tentu. Nah, jadi yang penting juga itu adalah produk dan offering Anda.
ya. Mungkin kalau kita bilang jasa konsultan pajak itu mungkin hampir semuanya sama ya. Jadi misalkan kira-kira sama, beda kepercayaannya aja. Ya, ini lebih terpercaya atau saya lebih kenal sama dia dan seterusnya. Tapi gimana caranya kita bikin produk sama offer itu yang menarik gitu ya. Menarik buat customer kita. Belum tentu murah. Menarik tuh bukan berarti murah ya. Jadi misalkan kita bisa kasih bonus-bonus yang lebih menarik misalkan, atau kita bisa lebih fleksibel ya, atau kita bisa menjadi pihak yang lebih terpercaya dengan personal branding misalkan dan seterusnya. Jadi ini adalah 3 faktor penting buat teman-teman biar marketing kita itu jalan. Nah, ini sebenarnya inti dari Pakar Marketing Framework itu adalah ngebahas 3 ini. Jadi websitenya mesti kayak gimana, trafficnya mesti kayak gimana, produk sama offernya kayak gimana. Nah, sebenarnya yang kita akan bahas banyak hari ini itu adalah di bidang traffic sama channel ya. Jadi kita akan banyak bahasnya di traffic dan channel ini. Oke? Ya, jadi seperti itu. Nah, oke, mungkin sorry, saya akan ini ya. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah traffic dan channel ya. Nah, jadi kita akan langsung bahas teman-teman ke yang pertama ya. Jadi traffic sama channel. Jadi kita akan bahas yang pertama ini nih di sini. Ya, yaitu traffic dan channel. Nah, jadi untuk kalau kita bicara tentang jasa B2B, teman-teman, sebenarnya ini saya langsung pilihin, saya langsung tembak aja ya, karena jasa B2B seperti tadi jasa konsultan pajak, jasa laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa audit ya, dan jasa-jasa yang lainnya, termasuk yang company biasanya ya, misalkan ada jasa pembuatan PT, pembuatan CV dan lain-lain, itu biasanya itu akan cocok menggunakan traffic channel seperti berikut ya. Jadi teman-teman nggak perlu misalkan oh saya mesti belajar TikTok Ads misalkan, nggak perlu, karena jasa B2B biasanya nomor satunya itu adalah di sini ya, di Google Search Ads namanya. Jadi Google Search Ads itu artinya iklan yang kita taruh di Google ya. Yang kedua juga kita nanti mengusahakan namanya SEO ya, atau namanya Search Engine Optimization. Nah, sebenarnya yang ketiga itu kita bisa melakukan iklan di Facebook sama Instagram Ads ya, tapi namanya remarketing. Nah, remarketing itu apa? Nanti kita jelasin sedikit ya. Sama yang keempat kita bisa pakai email marketing. Jadi ini adalah 4 yang biasanya kita pakai kalau untuk bisnis jasa B2B. Nah, jadi karena waktunya terbatas teman-teman dan agendanya juga tadi cukup banyak, jadi hari ini kita akan bahasnya di sini utamanya. Jadi kita akan bahas sedikit di Google Search Ads dan kita bahas di bagian SEO ya. Jadi SEO itu Search Engine Optimization. Oke. Nah, jadi kita akan langsung lihat contohnya ya. Jadi mungkin saya akan langsung kasih tunjuk aja ya teman-teman. Misalkan kita cari di Google ya, misalkan jasa konsultan pajak. Nah, jadi ini contohnya ya. Nah, contohnya kayak gini misalkan ya. Jadi ini adalah jasa konsultan pajak ya. Nah, di sini ada banyak iklan ya, teman-teman. Misalkan yang ini nih ya. Jadi misalkan di sini adalah iklan ya. Di sini flash text, JT Consulting, Mitra Pajak. Nah, ini balik lagi teman-teman kalau kita bilang ya, misalkan jadi kita juga punya satu unit usaha juga ya, contohnya yang ini nih misalkan ya, yang bergerak di bidang yang sama sebenarnya. Jadi ini disclaimer dulu, jadi biar teman-teman juga tahu kalau kita punya bisnis yang serupa ya. Dari sini tuh sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman, itu ada namanya iklan di Google ya, jadi iklan di Google. Dan ini balik lagi ada juga mungkin yang concern misalkan kayak saya nggak boleh ngiklan. Nah, kalau misalkan nggak boleh ngiklan, ada alternatifnya adalah di SEO ya. Jadi di sini ada namanya SEO. Oke, bedanya apa sih antara iklan sama SEO ini? Nah, kalau kita bicara iklan ya teman-teman, mungkin saya akan buka slide-nya aja. Jadi saya akan buka slide-nya di sini. Nah, jadi si slide-nya ini dalam contohnya ini ya. Misalkan di sini kita punya kata kunci ya. Kita bisa munculkan iklan di posisi 1 ya, posisi 2 ya, posisi 3 di sini sama posisi 4 ya. Jadi kita ada iklan di 4 posisi ini. Nah, iklan di 4 posisi ini teman-teman ya, kenapa, mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa kok ada yang iklannya di atas kita dibandingkan yang tadi. Misalkan kok bisa, misalkan tadi contohnya ya, unit bisnis kita yang bergerak di konsultan pajak kok bisa nomor 1
di apa namanya di mata Google gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ya jawabannya teman-teman simple. Kan kita kan di bidang keuangan. Jawabannya adalah Wanipiro gitu ya. Jadi teman-teman berani bayar berapa per kliknya gitu. Nah, itu adalah kuncinya ya, Wanipiro. Nah, jadi tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Jadi misalkan apa namanya buat satu kata kunci, misalkan buat posisi satu kita butuh misalkan contohnya saya tembak aja ya, misalkan kita butuh 2.000 gitu ya, kita butuh 2.000 rupiah. Nah, kalau yang posisi 2 misalkan butuhnya 1.500 ya, misalkan saya tulis 1.500 gitu ya. Nah, 1.500 nih. Kemudian di posisi 3 misalkan saya butuhnya 1.000 rupiah, di posisi 4 misalkan saya butuhnya misalkan 500 ya, 500 rupiah. Nah, jadi contohnya kayak gini. Oke. Jadi setiap dari posisi itu per kliknya akan harganya beda-beda. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya-tanya, terus harganya berapa dong? Gitu kan? Harga per kliknya berapa? Terus ini kalau diklik terus orang nggak apa namanya orang asal ngeklik saya bayar juga dong, betul bayar juga. Nah jadi ini posisinya bisa posisi 1, posisi 2, posisi 3 sama posisi 4 ya. Jadi ada 4 posisi di sini. Nah ketika ada 4 posisi di sini teman-teman nanti ketika setting iklannya kita bisa set ya. Apakah nah pertanyaannya apakah harus nomor 1 atau enggak? Jawabannya enggak selalu ya, belum tentu. Kenapa? Karena kalau nomor 1 itu bisa jadi dapat banyak klik yang nyasar. Jadi nyasar tuh maksudnya apa? Nyasar misalkan orang yang asal ngeklik gitu ya, orang yang ngeliat-ngeliat doang misalkan. Nah, jadi ketika kita punya apa namanya? Ketika kita punya hal seperti itu ya, ketika kita punya banyak yang nyasar, itu mungkin kurang efektif. Satu kita bayarnya mahal per kliknya. Yang kedua adalah bisa jadi orang yang serius itu ngeklik 4-4-nya, benar nggak? Kalau kita serius lagi pengen nyari suatu produk atau jasa, mungkin kita nggak cuma ngeklik yang pertama. Nah, tapi pasti ada pertimbangan masing-masing. Ya, kalau misalkan kita pengen grab pasar secepat-cepatnya, nah mungkin harus posisi nomor 1 misalkan. Nah, jadi itu adalah yang kita bisa usahakan di namanya Google Search Ads. Ya, lalu ini juga kata kuncinya nggak cuma satu jenis, teman-teman. Kalau misalkan orang nyari di Google, itu kata kuncinya apa sih? Misalkan bisa jadi nyarinya jasa konsultan pajak, nyarinya konsultan pajak murah, konsultan pajak Jakarta, ada juga yang nyarinya konsultan pajak di kotanya dia, misalkan konsultan pajak di Semarang, misalkan konsultan pajak di Depok, misalkan konsultan pajak di Bekasi. Jadi berbagai macam kata kunci itu adalah yang akan kita target ya di Google. Nah, di Google itu di sini kalau teman-teman yang misalkan bingung gitu ya dengan istilah-istilahnya, jadi ada namanya Google Search Ads, ada juga yang sebut ini dengan namanya AdWords ya, ada yang sebut ini dengan namanya PPC atau pay per click, ada yang sebut ini juga dengan namanya SEM atau Search Engine Marketing. Nah, jadi ini semua sebenarnya mengacu kepada channel yang sama ya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi teman-teman jangan bingung apa itu Google Search, apa itu AdWords, PPC, SEM. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari agency misalkan ya, nyari agency yang bisa bantuin teman-teman buat iklan di Google. Nah, berarti sebutannya adalah mereka sebutnya saya adalah PPC specialist. Jangan bingung, itu adalah Google Search Ads. Itu nama lainnya aja ya. Jadi ini adalah yang kita bicara dengan SEM ya. Jadi contohnya 1 2 3 4 ini. Nah, kalau kita bicara SEO ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara di sini SEO itu adalah yang nge-ranking ya, yang nge-ranking secara organik. Jadi kalau tadi kita lihat ya, misalkan apa namanya? Kalau di sini kita lihat contohnya misalkan kita cari jasa konsultan pajak, ini adalah iklannya ya. Di sini iklannya. Kemudian di bagian bawah di sini ini adalah mulai dari sini sampai sini ya, sampai ke bawah-bawah ini dan ini, itu adalah semuanya adalah yang ranking secara organik. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang tadi di atas kita bayar per klik. Ya, kita bayarnya per klik. Nah, terus kalau misalkan bayar per klik, berarti kan setiap kali misalkan kita dapetin 100 klik, berarti kita bayar setiap kliknya dong. Betul. Kalau SEO, Anda tidak bayar per kliknya. Nah, jadi kan enak ya. Jadi yang satu bayar di atas, yang satu lagi gratis di bawah. Nah, gimana caranya? Jadi ini yang akan kita bahas nih hari ini. Gimana caranya kita bisa satu ngiklan di Google yang di atas tadi, kedua gimana caranya kita bisa ranking secara organik. Jadi biar kita bisa datengin traffic untuk websitenya kita, ya. Jadi ini contoh ya, contoh buat teman-teman
yang kita bisa lakukan gitu ya untuk bisnis kita. Karena kalau kita cuma punya website doang, diem doang, itu nggak akan ada gunanya. Karena di situ nanti teman-teman ketika misalkan diklik di websitenya, nanti kalau nggak ada yang traffic masuk, berarti ya website kita akan menjadi kuburan gitu ya. Jadi cuma diem aja seperti itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman kita hitung sedikit ya. Jadi sebenarnya ini adalah enaknya kalau teman-teman kalau misalkan kita lihat di sini ya, misalkan contohnya ya, contohnya kita lihat di misalkan per klik ya, per kliknya misalkan Rp 2.000 rupiah misalkan, contohnya kayak gini ya. Jadi per klik kita misalkan Rp 2.000, kemudian setelah kita lakukan per kliknya Rp 2.000 ya, itu yang terjadi adalah misalkan 1 dari 20 yang klik misalkan, itu akhirnya, ini saya gedein ya, 1 dari 20 yang klik akhirnya misalkan kontak ya. Jadi misalkan berarti 1 dari 20 klik kontak, ini berarti total per kontaknya kita harus bayar 20 kali Rp2.000 ya, sorry, 20 kali Rp2.000. Berarti ini totalnya menjadi Rp40.000 per kontak. Nah, pertanyaannya 40.000 per kontak ini kita untung atau enggak? Nah, kita harus tahu lagi, misalkan 1 dari misalkan 10 yang kontak dan akhirnya meeting, misalkan akhirnya deal ya. Berarti per dealnya kita mengeluarkan dana Rp400.000 per deal. Nah, ini misalkan contohnya ya. Jadi contohnya misalkan kita punya hal seperti ini nih, 400.000 per deal. Nah, pertanyaannya kita untung atau enggak dari sini. Nah, kita harus hitung lagi. Misalkan 1 kali deal, misalkan kita project size-nya ya rata-rata ya. Jadi rata-rata misalkan Rp, saya tembak aja lah, misalkan 15 juta gitu ya. 15 juta dan misalkan kita punya profit margin misalkan 30% misalkan ya. Jadi 30% berarti kira-kira satu project itu kita dapat profit 4,5 juta. Nah, jadi ini sebenarnya enaknya yang teman-teman, yang saya pengen mengajak teman-teman sekalian untuk berani melakukan namanya paid marketing. Jadi kalau kita rangkum di sini berarti 400.000 per deal ya, sama profitnya 4,5 juta profit per deal. Nah, jadi artinya apa? Artinya itu kita secara hitung-hitungan kasar ya, ngomong-ngomong simpelnya banget itu adalah saya keluar duit 400.000, tapi saya dapat uang 4,5 juta. Mau nggak? Nah, kalau saya tanya ke teman-teman sekalian nih, mau nggak teman-teman? Kalian kasih saya 400.000, saya kasih kalian balik 4,5 juta. Mau nggak? Ya pasti mau, ya kan? Karena ini adalah hitungan yang harus kita hitung, harus kita analisa. Ini yang kadang-kadang membuat sebuah bisnis itu pertama kali ya, apalagi yang konvensional tuh takut buat ngeluarin uang. Padahal uang itu bisa dikawinin sama uang lagi. Jadi menjadi omset buat kita. Nah, ini adalah yang namanya paid marketing, ya. Jadi ini yang kita sarankan buat teman-teman dicoba, ya. Jadi kita tidak ngomongin tentang satu dari kita nggak ngomongin kayak keluar duit begitu aja tanpa ada juntrungannya, tapi kita dapetin something in return gitu ya. Jadi itu adalah yang namanya Google Search. Jadi ini yang kita mungkin sarankan untuk teman-teman sekalian ya, untuk bisa dicoba. Jadi ini adalah Google Search Ads ya. Nanti kita akan coba analisa sedikit ya. Kalau misalkan jasa konsultan pajak itu berapa sih per kliknya, atau jasa pembuatan laporan keuangan itu berapa sih per kliknya. Mungkin teman-teman ada yang mulai bertanya-tanya nih, per kliknya berapa sih? Balik ke kata kunci dan persaingan. Jadi kalau misalkan contoh ya, yang masih murah nih, misalkan kata kunci besi beton, itu per kliknya paling cuma Rp1.000, ya 1.000, 1.500. Tapi kalau kata kunci yang mahal, contohnya adalah jasa pembasmi hama. Nah, jasa pembasmi hama teman-teman, per kliknya bisa Rp30.000, per klik 30.000. Jadi sekali klik itu bisa beli Starbucks, ya, 1. Nah, klik loh, bukannya kontak gitu ya. Jadi ini juga lumayan ekstrim nih ya. Jadi kita bilang ini lumayan ekstrim. Tapi kenapa jasa pembasmi hama masih banyak yang iklan? Karena sekali deal mereka kontraknya bisa sampai ratusan juta sampai miliaran. Jadi 30.000 per klik pun mereka bayar, nggak apa-apa gitu ya. Saya rela bayar 30.000 per klik karena
hasilnya jauh lebih banyak. Jadi itu teman-teman yang harus kita harus kita coba gitu ya, harus kita explore. Karena apa? Karena iklan ini itu makin lama makin mahal, ya. Kenapa bisa makin lama makin mahal? Karena makin banyak bisnis yang sadar bahwa mereka harus ngiklan di internet, ya. Jadi makin banyak bisnis yang makin sadar kalau mereka tuh harus mencoba untuk ngiklan di internet. Padahal, ya, pengguna internet di Indonesia berapa sih? Udah nggak naik lagi, teman-teman. Ya, kalau kita bilang misalkan pengguna internet di Indonesia udah 200 juta orang misalkan, ya itu kan hampir seluruhnya, gitu kan, hampir seluruhnya dari populasi Indonesia. Populasi Indonesia kan 260 juta orang. Jadi artinya hampir semua orang di Indonesia sudah terhubung ke internet. Jadi pasar supply-nya nggak bakal naik-naik banget, tapi bisnis yang masuk ke sini makin banyak. Jadi contohnya kayak misalkan bisnis yang tadi ya, yang genset tadi itu pertama kali kita masuk ke sana itu tahun 2015. Itu harga kata kunci genset itu cuman paling Rp5.000 per klik. Sekarang harganya udah 12.000, udah naik 2,4 kali lipat. Jadi teman-teman coba langsung kalau bisa secepatnya masuk karena ini makin lama makin mahal, ya. Ini contohnya yang pertama, Google Search Ads. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditulis di bagian Q&A ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan kita coba jawab di akhir, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, mungkin ini kelebihan sedikit ya teman-teman. Kenapa kita sarankan biasanya pakai namanya Google Search Ads untuk teman-teman yang bergerak di bidang jasa B2B. Nah, kenapa? Karena pertama iklannya sangat relevan, teman-teman. Karena ini adalah tipe jasa yang spesifik. Jadi kalau misalkan orang udah nyari, misalkan konsultan pajak Jakarta, jasa konsultan pajak, ini dia akan relevan. Jadi orang yang search ya, itu berarti sudah pasti menginginkan hal tersebut. Jadi dalam arti mereka search artinya ada intensi khusus gitu ya, ada intensi khusus untuk mereka bisa mencari kata kunci itu, ya. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah teman-teman. Nah ini juga satu yang harus kita perhatikan itu adalah trafficnya terbatas dari jumlah search. Jadi artinya gini, misalkan yang nyari jasa konsultan pajak itu dalam 1 bulan ada 1.000 orang, ya. Misalkan ada 1.000 orang. Nah 1.000 orang ini belum tentu adalah mewakili seluruh populasi perusahaan yang butuh konsultan pajak. Ya, jadi artinya nggak cuma 1.000 orang kan pasarnya, orang-orang yang nyari konsultan pajak, tapi yang bisa kita iklanin cuma orang yang melakukan pencarian, gitu ya. Jadi Anda tidak bisa mengiklankan sesuatu yang orang tersebut nggak cari, padahal ketika ditunjukkan iklan tersebut bisa jadi orang tersebut bakal beli, ya. Jadi ini contohnya di bisnis fashion. Ya, misalkan itu orang nggak nyari, misalkan rok warna kuning gitu ya, mereka nggak nyari itu, tapi ketika ditunjukin rok dengan warna kuning, mereka pengen beli. Nah, jadi itu adalah kelemahan dari Google Search dan SEO ya. Jadi dua hal ini sangat bergantung dengan pencarian. Oke? Nah, mungkin kita akan masuk dulu ya ke overview sederhana. Jadi mungkin teman-teman di sini penasaran nih gitu ya, gimana sih caranya saya bisa nge-ranking di mata Google, ya kan? Karena kan yang ini bayar nih, ya kan? Yang ini gratis. Nah, tapi mungkin saya akan kasih mindset yang sedikit berbeda ya, teman-teman. Yang Google Search Ads yang di atas, iklan, itu biasanya lebih murah di awal. Ya, lebih murah di awal. Karena SEO ini semakin lama persaingannya semakin tinggi, ya, persaingannya semakin tinggi. Nah, kalau kepo coba aja tanya kayak Mekari itu kan sebenarnya juga perusahaan yang cukup gede ya. Coba tanya budget SEO sebulannya berapa? Pasti gede, ya. Nah, jadi yang namanya SEO itu adalah sesuatu yang kita bicaranya tentang invest di awal untuk jangka panjang, ya. Jadi kadang-kadang ini yang suka salah kaprah. Suka salah kaprahnya adalah SEO itu dianggap murah karena gratis. Jawabannya enggak. Karena gratis banyak yang pengen ke sana. Tapi karena banyak yang pengen ke sana, jadinya perusahaan besar juga ikut bersaing. Jadinya untuk melakukan SEO ini jadi mahal gitu. Jadi SEO itu biasanya kadang-kadang ini bukan sesuatu yang murah. Jadi kita biasanya sarankan buat bisnis yang baru nyobain di digital itu paling enak mulainya dari iklan dari sini, ya. Itu kenapa kita hari ini akan fokusnya sebenarnya di bagian SEM atau Google Search Ads, ya. Nah, jadi yang namanya SEO teman-teman itu sebenarnya untuk kita bisa nge-ranking ya di mata Google
itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita bisa melakukan effort atau usaha yang namanya on page SEO, ya. Yang kedua, kita bisa melakukan usaha atau effort yang namanya off page SEO, ya. Jadi ada namanya on page SEO sama ada namanya off page SEO. Jadi kita punya dua usaha ini, ya. On page itu adalah usaha yang kita lakukan di dalam websitenya kita. Jadi ini adalah usaha-usaha yang kita jalankan, kita lakukan, dan kita optimasi websitenya kita. Nah, ini akan kita bahas contohnya beberapa. Kalau off-page SEO itu adalah contoh-contoh yang kita lakukan di luar, ya. Jadi kita lakukan di luar websitenya kita. Nah, jadi simpelnya analoginya gini, teman-teman. Biar gampang, saya suka menjelaskan gini. Untuk naikin SEO websitenya kita, ya, kita harus bikin website kita menjadi menarik, ya. Jadi kita bikin website kita menjadi menarik di mata Google dulu, ya. Jadi kita harus bikin sehingga website kita tuh disukai sama Google. Ya, apakah dari copywriting-nya, apakah dari penggunaan heading-nya, penggunaan gambar, dari struktur website-nya, kemudian dari misalkan link-link internalnya, dan seterusnya. Jadi, on-page SEO kita bicara tentang gimana cara bikin website kita lebih disukai sama Google. Nah, kalau off-page SEO, itu konsepnya adalah seperti referensi. Ya, jadi seperti referensi. Jadi kalau teman-teman misalkan ya di rumah kita misalkan AC kita rusak, kemudian tukang AC langganan kita lagi pulang gitu ya, lagi mudik ya, walaupun dilarang misalkan dia pulang juga gitu ya, mudik. Nah, terus tapi urgent nih, saya butuh sekarang. Saya bakal nanya siapa? Saya bakal nanya orang yang saya percaya, misalkan teman saya. Lalu kita tanya, bro, lu kan ada kenal tukang AC yang recommended nggak, yang bagus? Nah, ketika kita misalkan mendapatkan mendapatkan nomor tersebut dari orang yang kita percaya, kita langsung percaya sama siapa yang direkomendasi tersebut, gitu ya. Jadi ini yang menarik. Jadi off-page SEO juga sama konsepnya. Jadi tugas kita di off-page SEO itu adalah mendapatkan link dari website-website yang sudah dipercaya sama Google. Nah, jadi kata kuncinya adalah mendapatkan link dari website-website yang sudah dipercaya. Jadi kadang-kadang suka orang salah kaprah. Salah kaprahnya gimana? Ya, biasanya banyak yang mungkin beranggapan, misalkan saya beli website-website lain banyak. Misalkan saya ada beli 20 domain gitu ya. Saya beli 20 domain, kemudian habis itu saya bikin website 20 website di situ, kemudian saya nge-link semua ke website saya. Ranking saya bakal naik nggak? Jawabannya enggak. Gitu ya. Karena ibarat teman-teman kalau nge-link dari website baru ke website yang kita punya, itu ibarat kayak kita minta referensi gitu ya, atau minta referensi atau minta saran dari bayi yang baru lahir. Nah, percaya nggak kalian sama bayi yang baru lahir? Kan enggak, karena dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak kenal juga sama tukang AC ya. Jadi kita tanya ke bayi yang baru lahir, tukang AC di mana ya, Dek, yang bagus? Dia nunjuk kemana, terus kita pergi ke sana gitu kan, enggak. Ya kan? Nah, jadi itu adalah analogi singkatnya. Jadi, nah, biar lebih jelas ya, kita akan mungkin kasih lihat sedikit contoh ya. Contoh on page SEO biasa contoh yang saya paling suka itu halamannya Tokopedia ya. Jadi teman-teman tahu ya, Tokopedia salah satu marketplace. Kita tahu juga kalau dia ngomongin pulsa ya. Jadi dia juga jualan pulsa. Nah, tapi teman-teman, beli pulsa kan simple ya, tinggal masukin nomor, ya kan, masukin nominal, terus beli kan, jadi kan simple. Tapi teman-teman tahu nggak kalau di bawah sini, ya kalau kita lihat di bawah sini, oke, di bawah sini, itu kita bisa tahu kalau di sini tuh ada Wikipedia sederhana tentang pulsa, gitu ya. Jadi di sini ada yang ngebahas tentang sejarah pulsa nih, ya. Jadi kalau saya buka nih, pada tahun 1994 ya, PT Satelit Palapa Indonesia yang merupakan gabungan perusahaan saham gabungan dari bla 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 bla. Ini pentingnya apa? Ya, pentingnya apa buat orang yang mau beli pulsa? Nggak ada penting-pentingnya. Tapi kenapa ini ditaruh di Google? Ditaruh di Tokopedia sini. Karena ini tujuannya bukan buat manusia, teman-teman, tapi ini buat Google, ya. Jadi ini salah satu effort on page SEO yang dilakukan oleh Tokopedia untuk halaman ini. Ya, ini contohnya. Contoh yang lain ya, misalkan teman-teman tahu Zalora misalkan ya. Jadi Zalora kan salah satu marketplace buat fashion ya. Di sini kan isinya gambar-gambar semua, teman-teman.
Tahu nggak kalau di bagian bawahnya itu ada banyak tulisan. Nah, jadi belanja online fashion pria terbaru gitu ya, Zalora Indonesia bla 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 bla. Ini pentingnya apa? Nggak ada penting-pentingnya ya. Jadi nggak ada penting-pentingnya. Jadi kenapa dia melakukan melakukan hal ini ya? Melakukan hal ini karena ini dipakai untuk menyenangkan Google kembali ya. Jadi ini bukannya untuk menyenangkan manusia karena tidak akan ada yang baca ini ya. Nggak akan ada yang peduli dan baca tulisan beginian karena nggak ada penting-pentingnya juga. Nah, ini contohnya. Oke, contoh lain ya, contoh lain. Mungkin kita pakai website hari ini deh ya, jurnal ya. Nah, teman-teman, jurnal ya, dia mencoba untuk mengoptimasi gitu ya untuk kata kunci misalkan software akuntansi online ya. Jadi ini adalah kata kunci utamanya ya. Nah, jadi kata kunci utamanya kita lihat ini berapa kali software akuntansi online diulang ya. Jadi software akuntansi online, tapi yang saya mau tunjukkan sebenarnya bukan ini sih ya. Nah, ini apa itu software akuntansi? Nah, ini kan juga dia bikin banyak hal, banyak pengulangan ya untuk software akuntansi. Nah, tapi yang saya mau bahas di sini ya, teman-teman, selain kita harus punya halaman yang sudah teroptimasi secara SEO, kadang-kadang kita juga tambahkan seperti ini. Contohnya ini misalkan. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, jurnal bikin banyak artikel-artikel terbaru ya. Jadi artikel terbaru ini tujuannya buat apa? Ini salah satu effort on page SEO juga ya. Dimana kalau misalkan kita lihat artikel-artikelnya ya di sini, oke, misalkan ya, misalkan saya akan buka satu deh ya, cara mudah membuat laporan keuangan UMKM sederhana, gitu ya. Nah, kita lihat di sini di dalamnya ya, teman-teman ya, kita lihat di sini bahwa artikel ini ya mencoba untuk meranking. Jadi referensi itu bukan hanya dari eksternal, tapi juga dari internal. Jadi ketika kita punya satu artikel ya, misalkan cara mudah membuat laporan keuangan, lalu di dalam artikel itu kita nge-link ke misalkan aplikasi akuntansi UMKM yang ini ya, di sini. Ini kalau kita lihat linknya ini itu diarahkan ke halaman utamanya jurnal yang jualan software akuntansi untuk UMKM gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang dipakai untuk meningkatkan SEO untuk bisnis kita. Jadi tadi udah beberapa ya, kita tadi udah bicara copywriting, ya kita tadi udah bicara misalkan tambahkan dengan heading-heading gitu ya, heading yang mengandung kata kunci. Kita udah bicara tentang misalkan bikin artikel lalu kita tambahkan di sini. Nah, mungkin teman-teman juga yang selanjutnya on page yang sering dilakukan itu adalah misalkan contohnya jurnal ya. Nah, jurnal ini dia bikin halaman-halaman khusus kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat, oh ya dia nggak tulis di sini. Nah, jadi dia sebenarnya bikin halaman-halaman khusus dengan industri-industri. Jadi misalkan aplikasi akuntansi untuk misalkan perusahaan manufaktur, aplikasi akuntansi untuk UKM, aplikasi akuntansi untuk apa. Jadi dia bikin halaman-halaman khusus. Nah, contoh yang saya sering pakai sih sebenarnya bukan jurnal ya. Contohnya misalkan Traveloka ya. Misalkan saya cari deh Hotel Jakarta gitu ya. Hotel Jakarta. Nah, di sini teman-teman ya, contohnya misalkan kita punya satu halaman nih, ya kita punya satu halaman di sini Hotel Jakarta. Nah, apakah Traveloka cuma punya halaman ini? Jawabannya enggak, ya. Jawabannya enggak. Jadi di sini dia punya halaman-halaman khusus, ya. Misalkan dia punya halaman khusus hotel dekat Stasiun Gambir, ya. Hotel dekat Tamrin City, hotel dekat RSCM. Ini kalau saya klik, dia punya satu halaman khusus, ya di sini. Ya, hotel dekat Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kalau saya cari di Google, teman-teman ya, hotel dekat RSCM misalkan. Ya. Ini yang muncul bukannya halaman Traveloka yang Hotel Jakarta, tapi yang munculnya adalah hotel dekat RSCM-nya di pencarian Google kayak gini. Ya. Jadi ini contohnya ya, teman-teman yang bisa kita lakukan. Berarti konteksnya apa nih? Kalau misalkan kita pengen SEO-in website untuk konsultan pajak. Nah, mungkin kita harus bikin halaman yang spesifik. Misalkan kita bikin halaman kota-kota yang kita bisa support. Konsultan pajak Jakarta, kita bikin halamannya.
Konsultan pajak Bogor, kita bikin halamannya. Konsultan pajak Depok, kita bikin halamannya. Konsultan pajak Tangerang, kita bikin halamannya. Selain itu, mungkin kita bisa bikin contohnya halaman yang spesifik ke tipe bisnis. Misalkan konsultan pajak untuk perusahaan manufaktur, konsultan pajak untuk perusahaan trading, konsultan pajak untuk perusahaan online, ya, konsultan pajak untuk perusahaan apa. Jadi kita bisa bikin halaman-halaman yang spesifik. Tujuannya apa? Karena halaman yang spesifik itu lebih gampang ranking, ya. Jadi tadi udah ada beberapa ya teman-teman yang apa namanya yang kita cobain untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk lihat ya. Itu contohnya. Jadi teman-teman silakan nanti bisa dicoba ya. Jadi untuk yang on page. Nah, jadi untuk on page ini mungkin saya tambahan sedikit ya teman-teman. Kenapa sih kayak Tokopedia tuh sampai bikinnya panjang banget kayak gini ya? Ini ada satu tools on page yang saya suka pakai ya. Jadi ini namanya SEO Quick. Teman-teman nanti bisa cek aja di Google ya. Jadi SEO Quick namanya. SEO Quick. Ini bisa ambil aja yang di Chrome gitu ya. Jadi biar nanti teman-teman install. Jadi tinggal klik di sini, nanti bisa install pluginnya ya. Jadi bisa install pluginnya. Nah, nanti teman-teman kalau udah install pluginnya nanti akan bisa dapetin di sini nih ya. Di kanan atas ini bakal ada tulisan ya kayak gini ya. Ini pluginnya. Nah, di sini kita bisa cek namanya density ya. Jadi density ini kita sedang melihat ya di halaman ini ya pulsa itu diulang berapa kali. Nah, kita lihat di sini pulsa itu diulang 255 kali. Nah, tapi Google juga pintar, teman-teman. Tahun 2000 misalkan 2013-14 ya, saya udah main digital marketing dari sekitar 2011-2012. Di 2000 mungkin 13-14 itu Google masih down ya, masih nggak terlalu pintar sampai kayak sekarang. Nah, jadi kalau zaman dulu itu yang namanya keyword stuffing, jadi artinya kita tambahin aja sebanyak mungkin kata pulsa. Nanti halaman kita bakal ranking. Nah, itu tidak bisa terjadi lagi. Kenapa? Karena Google melihat namanya density. Oke, jadi density itu artinya kata pulsa diulang 250 kali, oke, gitu ya. Tapi secara keseluruhan halaman kamu tuh ada berapa paragraf, ada berapa kata. Kalau misalkan density atau kepadatannya terlalu tinggi, artinya kamu terlalu optimisasi, ya. Terlalu optimisasi biasanya kalimatnya nggak bagus, jadi Google nggak suka. Nah, makanya density ini yang diperhatikan. Jadi apa tujuannya si Tokopedia sampai bikin paragrafnya panjang banget gitu ya, macam-macam gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia bisa dapetin density yang rada rendah, gitu ya. Itu dan bisa nge-repeat sebanyak mungkin. Nah, ini apa namanya contohnya ya nanti teman-teman bisa bisa buat analisa. Jadi tinggal dianalisa aja kompetitornya, teman-teman bisa lihat kata pajak diulang berapa kali, kata keuangan diulang berapa kali, nanti kita bisa tiru ya. Itu sedikit tentang sedikit tentang on page. Nah, kalau off page ya. Jadi kalau kita bicara off page, ini on page yang lain ya. Nah, kalau kita bicara off page ya, teman-teman tuh biasanya kita bisa pakai kita bisa nebeng ya ke link-link dasar. Jadi link dasar tuh biasanya istilah internal kita di Pakar untuk menyebut link-link yang sifatnya itu tidak apa ya istilahnya ya. Link-link yang sifatnya tuh gampang untuk didapatkan, gratis gitu ya, tapi cuma butuh waktu aja. Misalkan kita upload video di YouTube, di description-nya kita kasih link ke websitenya kita, itu akan membantu secara SEO ya. Kita main-main ke Quora, kita main ke Kaskus, kita main ke forum-forum, terus kita tambahin link ke website kita setiap kali kita posting. Nah, itu adalah link dasar ya. Atau ya biasanya kita bisa minta tolong blog orang lain ya. Jadi kita sebutnya mungkin namanya bukan PBN ya, tapi kita bisa cari website-website yang sudah dipercaya sama Google ya. Jadi udah nge-ranking misalkan blog-blog tertentu, itu buat kita nebeng link di sana. Nah, jadi nebeng link di sana itu oke, ini mungkin sedikit kayaknya waktunya juga cukup terbatas ya. Jadi saya juga nggak akan terlalu bahas banyak, tapi intinya adalah gini ya. Contohnya misalkan saya akan buka, ada satu tools namanya Ahref ya. Jadi Ahref ini kita bisa, teman-teman nanti bisa cari aja di Google Ahref Backlink Checker ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari namanya Ahref Backlink Checker. Itu nanti kita bisa cari ya, misalkan saya pengen kepoin ya, misalkan website tertentu nih, misalkan
kita coba cek aja deh, ya. Jadi misalkan saya pengen kepoin websitenya cekaja.com. Oke. Nah, di sini kita bisa kepoin website-website kompetitor kita itu dapat backlink dari mana aja sih. Nah, misalkan kita bisa lihat, oh ternyata dia didapetin link dari ellafitria.com gitu ya, duduk paling depan ya, melalak cantik. Nah, kita lihat ternyata dia dapat backlink dari sini nih, ya. Dia dapat backlink dari sini. Yang kita harus lakukan apa? Kita kontak aja yang punya blog. Ya, kita kontak yang punya blog, terus habis itu kita minta dia bikin artikel nge-link ke website kita. Ya, kita harus bayar gitu ya. Jadi kita harus bayar mereka per artikel. Nah, ini adalah salah satu effort SEO. Kenapa effort SEO tuh bisa mahal, budgetnya bisa gede? Karena yang ini nih, yang bagian ini nih yang berbayar. Jadi di mana kita akan banyak bayar blog-blog yang ada di luaran sana untuk ngasih link ke kita. Dan mungkin itu bisa kuantitinya kalau udah high competition, bisa misalkan 100 link, 200 link per bulan. Ya, jadi kalau satu linknya aja 100.000 ya, kalau kita misalkan kasih 200 link udah 20 juta per bulan gitu. Nah, itu kenapa saya bilang SEO itu bukan mainan yang murah. Karena kalau makin tinggi saingannya biasanya lebih make sense buat teman-teman pakai iklan dulu ya. Tapi tetap teman-teman nanti mungkin bisa nge-ranking kata-kata kunci yang lebih spesifik. Jadi kayak misalkan konsultan pajak di daerah sini misalkan. Itu bisa. Oke. Itu ya, mungkin beberapa yang kita mau share buat SEO ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung ditanyakan ya ke bagian Q&A. Nah, jadi kita lanjutin dulu ya teman-teman untuk kita bicara yang channel kedua ya. Jadi kalau tadi kita udah bicaranya channelnya tentang namanya SEO ya. Jadi ini kita bahas sedikit tentang channel SEO. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang channel yang namanya Google Search Ads ya. Jadi karena ini yang paling gampang, paling bisa dicoba untuk teman-teman sekalian. Nah, jadi yang pertama teman-teman planningnya ya. Jadi planning untuk yang namanya Google Search Ads ya. Jadi kita bahas dulu ya teman-teman planning untuk yang namanya Google Search Ads. Oke. Jadi planning untuk Google Search Ads ya. Jadi kita lihat di sini. Oke. Nah, jadi planning untuk Google Search Ads ini ya teman-teman, ini planningnya ada apa aja? Jadi planning pertama adalah kita harus planning keywordnya. Oke, jadi kita harus planning kita pengen target keyword apa ya dan budgetnya berapa. Nah, saya akan contohkan teman-teman sekalian untuk kita bisa planning keyword ya. Tapi mungkin karena ini waktunya terbatas, jadi saya mungkin nggak bisa terlalu sampai implementasi banget ya. Jadi saya akan buka Google Ads ya. Jadi saya akan buka Google Ads saya. Jadi teman-teman harus register dulu ke Google Ads untuk memakai tools ini ya. Jadi untuk memakai tools ini teman-teman harus lakukan ke Google Ads dulu ya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman contohnya ya, misalkan saya mau saya akan pakai salah satu deh. Misalkan ya saya pakai salah satu akun ya. Jadi biar teman-teman nanti bisa lihat di bagian kalau teman-teman udah bikin akun Google Ads ya. Di sini tuh ada satu namanya Google Keyword Planner. Jadi di sini ya Google Keyword Planner kayak gini ya. Nah, Keyword Planner ini nanti teman-teman itu kita bisa pakai untuk bisa mendapatkan ini ya. Kita misalkan kita mau cari konsultan pajak gitu ya, konsultan pajak. Nah, jadi kita bisa untuk tahu ya berapa sih hasil pencarian konsultan pajak ya dalam 1 bulan. Nah, jadi kita bisa tahu nih konsultan pajak itu dicari ya ini di di 1 tahun terakhir itu dicari kira-kira average-nya adalah 5.400 kali per bulan ya. Dengan harga per kliknya antara Rp2.000 sampai dengan Rp7.000. Jadi ini adalah hitungannya ya. Jadi ini 5.400, ini 2.000, ini Rp7.000. Jadi kira-kira hitungannya seperti ini. Oke. Lalu di sini konsultasi pajak online, pajak jasa konsultan ya, biaya konsultan pajak, konsultan akuntansi dan seterusnya. Jadi ini kita lihat bisa kita tahu segini kira-kira untuk kata-kata kuncinya. Oke. Nah, saya jelasin dulu teman-teman, ini namanya average monthly search ya. Jadi simple, ini berapa kali kata kunci Anda dicari per bulan.
Yang kedua adalah competition. Jadi kalau competitionnya medium, artinya tuh masih nggak terlalu parah, ya. Jadi medium tuh artinya ya kadang-kadang ada iklan full empat-empatnya, kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi medium. Jadi tingkatnya tuh bisa low, bisa medium, bisa high. Nah, kalau saya analisa ya untuk pasar ini, teman-teman, ini belum terlalu parah. Jadi ini tingkatannya masih low sama medium. Jadi artinya apa? Artinya ini adalah tipe bisnis yang masih belum terlalu parah untuk Google Search Ads-nya. Jadi masih kebanyakan medium sama low. Ya, jadi nggak terlalu parah. Kalau yang parah tuh misalkan kayak contoh ya, saya tunjukin yang lain kayak tadi saya sebut jasa pembasmi hama. Nah, ini salah satu yang cukup mahal gitu ya. Nah, ini ada yang dari 8.000 sampai 44.000. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, semuanya tuh high tulisannya. Jadi ada yang 13.000, ada yang 27.000 gitu ya. Ada yang 5.500, 10.000. Ya, saya bilang tadi, bisa satu kliknya paling mahal kalau lagi peak jamnya itu bisa 30.000 per klik ya. Nah, jadi di sini ada namanya jasa pembasmi hama. Ini semuanya kalau kita lihat kebanyakan adalah high. Nah, ini contoh bisnis yang udah crowded ya. Nah, jadi sebelum bisnisnya menjadi crowded gitu ya. Jadi Anda yang punya bisnis ini itu adalah waktu yang tepat mungkin untuk masuk ke dalam Google Search Ads. Ya, sebenarnya waktu yang tepat untuk masuk adalah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tapi the next best time itu adalah sekarang. Karena ya ini makin lama akan makin naik harganya. Seperti yang tadi saya bilang, supply-nya sama, demand-nya akan makin lama makin naik, kayak gitu. Ya. Nah, jadi contoh ya, misalkan saya akan coba ya konsultan, kita cari yang lain, konsultan pajak Jakarta misalkan. Oke. Nah, kita lihat kalau konsultan pajak Jakarta itu per kliknya antara 4.000 sampai 10.000. Nah, kita harus hitung-hitung ya, teman-teman. Nah, jadi dari sini ya, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah oke, to the point aja deh Pak gitu ya. Saya butuh dana berapa buat ngiklan di Google gitu ya. Jadi berapa yang kita sarankan buat teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk iklan di Google. Jadi di sini teman-teman nanti bisa download, saya masukin ke Google Sheet ya, contohnya kayak gini. Oke. Nah, jadi kita punya misalkan di sini adalah kata kuncinya konsultan pajak Jakarta ya. Dicari per bulannya 880 kali. Kemudian top of page bid-nya itu antara 3.800 sampai 10.000. Ini artinya berapa harga per kliknya untuk nyampe paling atas. Ini per kliknya, kira-kira. Jadi, berapa harga per kliknya untuk Anda nyampe ke paling atas. Nah, jadi biasanya untuk paling gampangnya, kalau di Google itu kita bisa ngitung budget. Ya, jadi kita bisa ngitung budget. Ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian itu lebih jago lah untuk Excel dibanding saya. Jadi, saya cuman coba secara cepat aja. Jadi, misalkan di sini ya, anggapan saya dapat harganya, misalkan ya, saya tembak nih, misalkan dapat harganya misalkan sekitar mungkin 30% dari lowest gitu ya, karena saya mungkin akan targetnya jam-jam yang rame gitu ya. Jadi ini bisa dari murah ke mahal. Kenapa bisa ada murah sama mahal? Karena ada 2 faktor ya. Jadi saya akan tambahin lagi ya, harga iklan per klik ya di Google Search Ads itu ditentukan oleh 2 hal ya. Jadi satu itu adalah tentu aja dengan demand dan supply ya. Jadi artinya ketika misalkan jam-jam yang lagi rame gitu ya, itu pasti harganya lebih mahal. Ya, ketika misalkan lagi Januari, Februari, Maret, April itu per kliknya pasti lebih mahal. Kenapa? Karena banyak yang beriklan, banyak yang nyari juga gitu ya. Jadi demand versus supply. Yang kedua adalah quality score. Jadi sebenarnya Anda iklannya akan dinilai juga oleh Google. Ya, jadi Anda iklannya akan dinilai juga oleh Google. Jadi kalau misalkan iklan Anda tuh nggak bagus, ya, jadi iklan Anda misalkan dianggap nggak bagus sama Google, itu harganya bisa mahal. Jadi contoh, nanti akan ada matriks kayak gini teman-teman. Saya mungkin gampangnya di sini ya. Nah, jadi sebenarnya ada matriks kayak gini nanti. Misalkan di Google ya, ini adalah contohnya posisi ya, posisi iklan. Ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4 misalkan. Ya. Lalu di sini adalah quality score. Quality score ya. Jadi ini quality score tuh dari 1 sampai 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ya, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Nah,
Jadi untuk nanti Google akan punya tabel kayak gini, tapi dia nggak ngasih tahu Anda aja. Jadi misalkan untuk di waktu tertentu ya, dengan quality score 10, Anda butuh di sini misalkan Rp3.000, di sini butuh 2.600 misalkan, di sini butuh 2.200, di sini butuh 1.800 misalkan. Oke. Nah, tapi ketika quality score Anda jadinya 9, Anda di sini jadinya butuh misalkan 3.300, di sini butuhnya misalkan 3.000, di sini butuhnya misalkan 2.600 ya, sini 2.200. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang ke Google nanti, Google saya pengen untuk apa namanya? Saya pengen untuk ngiklan gitu ya, dengan per kliknya saya berani bayar misalkan Rp3.000. Nah, Rp3.000 itu kalau teman-teman dapat quality score-nya 10 ya, nanti Anda akan dapat yang warna kuning ini, posisi 1. Tapi kalau misalkan quality score-nya jelek, nanti lebih rendah ya, nggak jelek 9 terus sebenarnya nggak jelek, Anda akan dapatnya posisi 2 gitu ya, dan seterusnya. Jadi makin lama akan makin mahal ketika makin quality score-nya makin jelek. Jadi sebenarnya teman-teman ya, quality score itu menentukan juga. Nah, makanya kenapa di sini teman-teman bisa dapetin harganya antara 3.800 sampai 10.000 per klik gitu. Nah, jadi di sini dalam kasus ini saya anggaplah ya, misalkan per kliknya saya dapetin sekitar 30% lebih mahal dibandingkan dengan kolom ini gitu ya. Jadi saya ada di sini misalkan. Nah, ini harga. Kemudian habis itu di sini kita bisa punya namanya kira-kira jumlah klik ya. Karena tidak semua hasil pencarian ya. Jadi tidak semua hasil pencarian di sini 880 kali dicari per bulan. Itu belum tentu semuanya bakal langsung diklik. Ya. Jadi misalkan anggaplah dikliknya 20% gitu ya. Jadi nanti jumlah kliknya segini. Nah, jadi nanti teman-teman, kita ini silakan bisa dibikin Excel-nya ya untuk kata kunci yang mau kita target. Lalu ini adalah jumlah budgetnya. Nah, jumlah budgetnya adalah jumlah klik dikali harga per klik. Nah, ini kira-kira teman-teman itu adalah jumlah budget yang Anda butuhkan untuk menghabiskan kata kunci ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini biar saya gampang saya kasih ini ya. Nah, jadi misalkan dari untuk kata kunci ini ya, kita butuh budgetnya 1,6 juta per bulan. Nah, jadi ini kira-kira yang teman-teman nanti harus dalam tanda kutip menyiapkan budget ya. Jadi tergantung kata kunci yang mau Anda target apa aja, itu nanti teman-teman bisa jumlahkan, nanti teman-teman akan dapat perkiraan. Ini perkiraan ya. Jadi belum tentu akan satu bisa habis atau bisa jadi ini kekecilan karena ini fluktuasi juga ya, fluktuasi terutama di harga per kliknya kayak gitu ya. Jadi ini mungkin teman-teman yang saya pengen share di sini. Kalau teman-teman yang nanti sudah membuat namanya Google Ads ya, yang sudah membuat namanya Google Ads, itu teman-teman akan bisa dapetin ya, tools ini namanya Google Keyword Planner ya. Buat masuk ke sini teman-teman tinggal masuk ke ads.google.com ya, ads.google.com, lalu di sini tinggal get started. Jadi tinggal ikutin aja step by step-nya ya. Jadi tinggal ikutin klik get started, nanti teman-teman akan bisa punya akun ya. Jadi mungkin saya bisa demokan secara sederhana, kayaknya masih ada waktu sedikit. Di sini bisa klik get started ya, di sini bisa klik get started. Kemudian nanti di sini kita bisa, ini contohnya ya, misalkan karena saya udah punya banyak akun, jadi saya pilih new aja misalkan di sini. Nah, lalu di sini biasanya step by step-nya juga cukup simple ya. Jadi buat bikin akun baru tuh teman-teman bisa ke sini. Biasa saya akan switch to expert mode ya. Jadi biar nggak kelihatan nih ya, kayak gini. Jadi biar saya bisa skip langsung. Jadi switch to expert mode kayak gini. Terus habis itu saya bisa bikin create an account without a campaign. Jadi saya cuma mau bikin akun dulu, saya nggak mau bikin iklan dulu, gitu ya. Bisa klik di sini. Nanti teman-teman akan langsung bisa pilih billing, time zone, currency kayak gini, submit, ya. Lalu habis itu you're done, ya. Jadi selesai. Jadi teman-teman nanti bisa ketemu hal ini. Nah, lalu di sini setelah udah selesai, teman-teman nanti bisa masuk ke yang tadi, ke tools dan setting, ke bagian planning, lalu bisa nanti ke bagian keyword planner ke sini. Gitu. Jadi
ini sih kira-kira teman-teman buat apa namanya, buat kita bisa apa namanya, bisa dapetin apa namanya, tools yang tadi ya, Google Keyword Planner. Nah, kemudian sebelum teman-teman apa namanya, sebelum teman-teman nanti beriklan ya, saran saya adalah teman-teman sebelum ini manfaatkan dulu ada namanya voucher 450.000. Jadi Google juga baik kepada bisnis-bisnis yang baru mulai mau ngiklan. Mereka punya namanya voucher 450.000 ya. Jadi voucher 450.000 ini teman-teman itu linknya di sini ya. Jadi linknya di sini. Saya bisa kasih di chat ya. Jadi buat teman-teman sekalian kalau misalkan gini ya, kayak gini. Oke. Ya, jadi nanti teman-teman bisa masuk ke sini. Itu silakan nanti bisa diisi dengan emailnya ya. Jadi di sini bisa dapat masukin emailnya. Nanti teman-teman akan dapetin voucher buat kredit iklan 450.000 ya. Jadi kredit iklan 450.000 itu nanti akan bisa kita apply ketika kita pertama kali ngiklan. Jadi sistemnya matching. Jadi kalau misalkan kita udah spending 450.000, kita dikreditin 450.000. Jadi kita bisa spend up to 900.000. Ya, jadi contohnya seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang yang menarik yang bisa dijalankan ya. Link ini cuman bisa diakses biasanya dari iklan. Jadi kalau teman-teman kebetulan dapat iklannya bisa akses, tapi saya langsung kasih aja linknya. Jadi teman-teman bisa sign up aja di sini. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman biasanya nih paling pinter nih orang Indonesia ya. Jadi mungkin muncul ide, boleh nggak Pak saya langsung bikin apa namanya, bikin 10 akun, jadi biasa dapat 4,5 juta gitu, boleh nggak? Ya, boleh gitu ya, boleh, tapi kalau bisa dibikin dari handphone yang beda, internet yang beda, biar nggak kedeteksi. Karena kalau nggak nanti teman-teman dengan email yang beda tapi dengan internet yang sama, kita udah pernah nyoba, itu biasanya akan munculnya kode yang sama. Jadi artinya kodenya nggak bisa dipakai berkali-kali gitu. Jadi tapi saran saya sih ini nggak seberapa ya, 450.000 itu nggak seberapa. Jadi kalau teman-teman saran saya sih lebih baik ya, lebih baik itu teman-teman apa namanya, fokus aja dibandingin fokus ke dapetin 450.000. Jadi mendingan bikin satu akun, kita manfaatin ini sekali, tapi habis itu jalan kayak biasa. Karena lebih ribet settingnya dibanding 450.000-nya, kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, mungkin yang bisa dijalankan ya. Dan ini oke banget ya teman-teman. Balik lagi kita harus kita harus apa namanya? Kita harus analisa seperti tadi. Jadi kalau kita udah tahu oh harga per kliknya segini gitu ya. Harga per kliknya segini, terus jumlah kliknya segini, kita kira-kira bisa dapat berapa klien nih dari 176 klik ini gitu. Nah, kita harus hitung masuk akal nggak buat kita ngiklan. Nah, kebanyakan sih kalau buat jasa B2B itu masih masuk akal gitu ya. Jadi masih jauh lah space-nya. Ya, kalau biasanya kalau buat yang di Google Search itu kalau yang udah nggak masuk akal tuh kayak misalkan contohnya jasa pembuatan website. Nah, itu lumayan mahal. Ya, jasa pembuatan website mungkin bisa 8.000 sampai 12.000, tapi sebenarnya tiap kali bikin website kan paling cuma sekian juta. Jadi nggak masuk akal gitu ya untuk kita ngiklan sampai gila-gilaan di Google gitu. Jadi itu sih. Jadi teman-teman sebelum ini harga yang makin mahal dicobain ya. Oke, itu adalah voucher ya. Jadi nah ini setelah jadi kalau kita bicara tentang persiapan Google Search Ads, jadi saya mungkin akan balik lagi ke sini ya. Oke, di sini aja deh. Ya, saya taruh di sini deh. Persiapan Google Search Ads ya. Jadi yang pertama sebenarnya itu adalah tadi kita udah bicara tentang kata kunci ya. Nah, jadi sebenarnya target iklan Google Search Ads itu sedikit beda kalau teman-teman yang sering dengar yang namanya digital marketing itu adalah Facebook, Instagram Ads. Jadi semuanya tuh banyak banget ya teman-teman yang fokusnya bikin Facebook sama Instagram Ads. Cuman kita harus tahu. Jadi kalau dari kami biasanya kami akan menyarankan buat apa namanya teman-teman yang maksudnya datang ke kelas kita gitu ya. Itu biasanya kita akan coba analisa gitu ya. Paling benar bisnis Anda tuh di Google atau di Facebook, Instagram pertamanya. Jadi jangan terpengaruh dengan hype. Ya, jadi kadang-kadang TikTok lagi booming. Berarti saya konsultan pajak harus bikin TikTok. TikTok buat siapa? Gitu ya.
Karena TikTok tuh masih mungkin 80%-an itu di bawah 30 tahun. Gitu ya. Jadi artinya mungkin itu bukan target pasar kita yang utama. Gitu. Misalkan target pasar kita kebanyakan bisnis-bisnis yang udah menengah gitu ya, yang mungkin biasanya di kepalanya sama umur misalkan 30, 32 tahun, 35 tahun misalkan. Ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman beda dengan Facebook sama Instagram Ads. Kalau Facebook sama Instagram Ads tuh kita bisa target demografi misalkan wanita gitu ya, umur 25 sampai 35 tahun yang interestnya adalah entrepreneurship. Nah, itu bisa kita target di Facebook sama Instagram. Tapi kalau di Google Search Ads targetnya simple banget. Targetnya adalah kata kunci. Ya, Anda pengen iklan Anda tampil kalau dicari kata kunci apa. Ya, jadi sesimpel itu aja. Nah, ketika teman-teman punya targetnya, misalkan targetnya adalah kata kunci yang kita mau target, kesalahan yang paling sering. Jadi saya taruh di sini. Jadi buat teman-teman, ini walaupun nanti teman-teman pengen bikin pengen bikin iklan Google sendiri atau misalkan mau pakai agency, itu teman-teman juga harus ngerti konsep ini. Ya, jadi teman-teman harus ngerti konsep ini. Di sini ya, teman-teman contohnya kita bisa target ya, kita bisa target dengan kata kunci. Nah, saya bakal mungkin pakai contohnya lebih gampangnya pakai contoh kita aja ya, jadi biar lebih relevan ya. Nah, jadi kata kuncinya kita bisa tulis misalkan konsultan pajak ya, kita bisa tulis konsultan plus pajak, kita bisa tulis plus konsultan plus pajak gini ya. Saya bisa tulis konsultan pajak kayak gini. Saya bisa tulis konsultan pajak ya. Nah, jadi ini yang sering salah ketika melakukan iklan Google pertama Anda biasanya. Jadi kita bisa kita bisa target gitu ya. Kita bisa target kata kuncinya dengan 4 cara penulisan yang berbeda ya. Jadi kita bisa konsultan pajak ini artinya target semua sinonim dan kata kunci yang berhubungan dengan konsultan pajak. Nah, artinya kalau misalkan, nah ini contoh ya, contoh yang ekstrim yang mungkin Google kadang-kadang nggak bisa bedain. Misalkan ada yang nyari di ada yang nyari di oke, saya taruh di sini ya, bentar. Biar dia rapi, wait, saya taruh di. Oke, ya, jadi, nah misalkan ya, Google mencari kata kuncinya itu adalah kering pajak. Jadi ada orang yang nyarinya kering pajak, kan kering pajak jelas, ya kan? Itu berarti kan nyari DJP yang menyediakan kering pajak nomornya berapa, gitu kan? Nah, tapi karena menurut Google konsultan pajak sama kering pajak ini relevan, ya, ini dia bisa kena iklan, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kita paling tidak menyarankan buat teman-teman di sini, buat teman-teman di sini untuk ngiklanin ya dengan pakai tanpa tanda baca seperti ini ya. Saya gini deh. Nah, kayak gini. Ya, jadi kita biasanya tidak menyarankan buat teman-teman untuk ngiklanin gitu ya, ngiklanin kata kunci yang tanpa tanda baca seperti ini. Kita sarankan untuk teman-teman ngiklanin pakai plus, kutip sama kurung siku kayak gini. Nah, plus itu artinya target semua kata kunci yang mengandung kata kunci konsultan dan kata kunci pajak. Ya, jadi ini artinya saya ingin mentarget ya orang-orang yang mengandung kata kunci konsultan dan kata kunci pajak. Jadi dua-duanya dibolak-balik boleh. Jadi kalau misalkan ada yang nyari pajak konsultan terpercaya gitu ya, terpercaya. Ya, atau misalkan konsultan untuk terpercaya untuk pajak misalkan. Nah, jadi kan ini kita lihat ya, ini kan berbeda-beda ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya gini deh, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, ini kan berbeda-beda. Oke, saya akan delete ini biar lebih ada space. Nah, ini dia akan kena iklan semua. Kalau misalkan terjadi kayak gini, dia akan kena iklan di sini. Tapi di sini dia tidak kena, ya, tidak kena iklan. Oke. Kalau yang di sini dia akan kena iklan. Kenapa? Karena ada kata pajak, ada kata konsultan. Ya, mau dibolak-balik nggak peduli. Nah, jadi ini kena iklan dua-duanya. Tapi kalau misalkan kita tanda kutip konsultan pajak, target ya semua kata kunci yang mengandung frase, ya. Konsultan pajak. Artinya konsultan sama pajaknya harus jadi satu kesatuan. Kayak gitu, ya.
Nah, jadi kalau jadi satu kesatuan kayak gini, teman-teman, berarti ini nggak ada yang kena iklan, tidak kena ya. Ini tidak kena, tidak kena, tidak kena, ya, kayak gini, ya. Nah, lalu misalkan kalau konsultan pajak, ya, misalkan tapi kalau di sini ada yang nyari konsultan pajak terpercaya, misalkan, ya, contohnya ada yang nyarinya kayak gini. Oke, ini dia bakalan kena iklan, ini kena iklan juga. Nah, yang ini baru kena iklan, Kenapa? Karena konsultan pajaknya itu menjadi satu kesatuan. Nah, kalau tanda kurung siku, berarti kita target ya semua kata kunci yang mengandung kata kunci yang sama persis. Nah, berarti nggak ada kompromi dengan konsultan pajak. Nah, jadi di sini dia tidak akan kena semua, gitu ya. Dia tidak akan kena. Nah, jadi teman-teman, ini adalah yang mungkin harus kita mengerti dulu. Ya, jadi artinya nanti kalau teman-teman mau ngerjain sendiri ataupun misalkan mau outsource cari freelance, ini kadang-kadang ilmu ini yang sering dilupakan sama orang yang ngerjain iklan Google. Jadi mereka cuman targetnya konsultan pajak ini, padahal ini bisa jadi mencong-mencong dan mencong-mencongnya bisa macam-macam. Ya, contoh ya misalkan paling ekstrim, saya pernah lihat saya cari di Google baju Muslim, yang muncul adalah iklannya Biro Jodoh Muslim. Gitu ya. Nah, itu kan jomplang banget, tapi itu bisa kena. Kenapa? Karena Google merasa ini relevan. Jadi kata kunci yang berhubungan, nah ini adalah kata kuncinya nih, berhubungan dengan sesuatu. Jadi artinya ketika kita di sini berhubungan kayak gini, ya, jadinya bisa mencong-mencong kemana-mana. Nah, terus pertanyaannya nanti targetingnya kita target apa aja? Nah, jadi jawabannya adalah teman-teman, misalkan ya, contohnya kita mau target ini nih, ya. Kita misalkan mau target kata kunci ini, ya, kata kunci ini. Berarti untuk setiap kata kunci ini, ya, teman-teman, itu kita harus bikin tiga-tiganya. Biasanya akan kita target tiga-tiganya. Jadi kita akan bikin plus konsultan, plus pajak, plus Jakarta. Kita target juga konsultan pajak Jakarta, kayak gini, sama kita target konsultan pajak Jakarta, ya. Lalu nextnya konsultan pajak di Jakarta ini nggak apa-apa, ini di itu biasanya akan di-ignore sama Google. Jasa konsultan pajak, nah berarti kita akan tulis jasa konsultan ya plus jasa plus konsultan plus pajak plus Jakarta gini. Jadi nanti teman-teman bisa kayak gini, jasa konsultan pajak Jakarta ya, jasa konsultan pajak Jakarta. Ya, jadi artinya nanti untuk setiap kata kunci yang ada kita akan ekspansi menjadi 3 ini, baru nanti kita masukkan sebagai targeting. Nah ini biasanya yang sering salah ya di dalam Google Ads ini. Oke, dalam Google Ads. Oke, jadi ini ya teman-teman untuk si keywordnya. Oke, jadi itu adalah namanya sebutannya phrase matching. Nah kemudian selanjutnya itu ada namanya quality score. Ya, jadi quality score. Nah, ini penting juga, teman-teman. Jadi quality score ini itu bisa angkanya dari 1 ya sampai 10. Jadi nanti di sini akan kelihatan. Jadi ketika kita misalkan ngiklan di Google, itu kita akan bisa tahu quality score kita dari 1 sampai 10 berapa dikasih nilai sama Google. Nah, terus teman-teman mungkin bertanya-tanya, untuk bisa iklan saya lebih murah di Google, itu ada 3 faktor. Ya, jadi ada 3 faktor yang menentukan quality score ini. Yang pertama adalah expected CTR. Ya, jadi berapa persen dari yang klik, berapa persen yang klik dari yang lihat iklan. Jadi iklan kita pertama harus menarik. Jadi kadang-kadang kita bisa tambahkan harga, misalkan mulai dari 1,5 juta rupiah. Padahal 1,5 juta rupiah itu misalkan buat lapor yang nihil-nihil gitu. Jadi tapi mulai dari kan jadi menarik, ya kan? Kemudian habis itu tujuannya buat apa? Buat orang lebih banyak yang klik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus planning iklan kita sehingga antara kata kunci yang dicari sama iklan yang ditampilkan itu harus sama. Ya. Jadi contohnya misalkan gini. Yang kedua Oke. Contohnya gini, misalkan saya cari tiket Jakarta Yogyakarta gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini setiap iklan yang ada di sini harus ada kata Jakarta, harus ada kata Jogjanya, gitu ya. Jadi harus ada kata Jakarta, harus ada kata Jogja. Karena kalau enggak, nanti iklan kita akan jelek. Nah itu berarti intinya ad relevance itu adalah kita harus mengandung kata kunci
Jakarta sama mengandung kata kunci Yogyakarta. Ya, jadi sini kata kunci Jakarta sama kata kunci Yogyakarta kayak gini. Oke, ya, jadi seperti ini contohnya. Oke, ini ya teman-teman yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah landing page experience. Ini biasanya yang paling susah nih, yang ketiga. Jadi artinya ketika orang ngeklik iklan kita, mereka harus happy, ya. Mereka harus browsing, mereka harus meluangkan waktu cukup banyak di website kita, sehingga dihitung sama Google bahwa website kita tuh menarik buat mereka. Jadi ini namanya landing page experience, ya. Jadi ketika mereka masuk ke website Anda, apakah mereka bakal langsung keluar lagi, jadi bounce istilahnya, atau mereka bakalan lihat-lihat dulu, browsing-browsing dulu, liatin kliennya siapa, testimonialnya siapa, gitu baru mereka akan masuk, atau gimana? Kalau misalkan jelek, itu nanti teman-teman akan dinilai jelek. Jadi quality score ini, 3 hal ini yang teman-teman harus perhatikan. Oke, ya. Jadi buat teman-teman sekalian, ini sebenarnya beberapa overview dulu ya. Jadi beberapa kayak technical yang saya anggap penting buat teman-teman nanti bisa untuk beriklan secara efektif dan efisien. Ya, karena walaupun harganya masih masuk akal sekarang, tapi nggak ada salahnya kita bikin lebih murah lagi, ya. Jadi ada 4 hal ini. Nah, cara buat teman-teman nanti masang iklannya, saya akan demokan sederhana ya. Tadi mana ya? Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi teman-teman ketika kita sudah punya Google Ads ya, di sini contohnya udah punya Google Ads, itu kita bisa klik new campaign kayak gini, ya. Ini bisa without a goal aja. Nah, di sini ada banyak teman-teman, tapi di sini yang kita fokuskan adalah sebenarnya iklan Google tuh ada banyak tipe, tapi hari ini yang kita pelajarin adalah Google Search namanya. Ya, ini ada display, shopping, video, app, smart, local, discovery. Ini yang paling penting adalah Google Search. Ya, jadi ketika kita bikin iklan Google Search ya, ini kita bisa continue. Oke, ini contohnya ya. Nah, kita bisa kasih nama campaign-nya. Ya, kita bisa kasih nama campaign-nya. Ini mungkin settingannya saya nggak terlalu jelasin ya teman-teman. Intinya adalah kita bisa pilih di sini kita nggak campur sama Google Display. Kemudian di sini saya pilih Indonesia, jadi jangan sampai seluruh negara ya kita ini bahasanya Inggris sama Indonesia. Budgetnya, misalkan budget saya adalah 200.000 per bulan, 200.000 per hari. Artinya 6 juta per bulan. Nah, mungkin satu hal juga teman-teman untuk set expectation. Teman-teman nanti untuk budget di Google, jadi jangan kaget ya. Ini kalau teman-teman mau ngiklan sendiri, mau pakai freelance atau agency, itu iklan ini, misalkan kita set 200.000. Tapi ketika hari ini ternyata dilihat sama Google itu ternyata potensinya ada banyak. Anda bisa di-spend iklannya sampai 400.000. Jadi up to 200%. Jadi artinya 200.000 itu nggak mutlak per hari. Nah, tapi kalau dikali 30, misalkan 200.000 kali 30 kan 6 juta. Dalam 1 bulan Google akan spend-nya 6 juta. Jadi itu janjinya Google. Jadi mungkin kadang-kadang bisa 300.000, kadang-kadang bisa 150.000, kadang-kadang bisa misalkan 100.000 dan seterusnya. Jadi dia bakal fluktuasi, tapi rata-rata 1 bulan dia akan spend-nya 6 juta. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi ini kadang-kadang suka kaget. Dan satu hal lagi, ini belum termasuk PPN. Ya, jadi buat teman-teman yang belum PKP, yang nggak perlu dijelasin ya PKP apa. Ini 200.000 tuh berarti 200.000 plus 20.000 PPN. Ya, jadi artinya kita harus bayarnya 220.000. Oke. Nah, kemudian di sini bidding ya. Jadi bidding ini kita bisa pertama kali mungkin kita nggak akan main conversion, tapi kita akan mainnya klik. Lalu di sini kita bisa set, misalkan saya pengen per kliknya 3.000. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, ini per kliknya 3.000, ya. Kalau misalkan saya sebenarnya menurut Google, ya harga pasarnya cuma 2.300, saya bakal di-charge-nya 2.300 atau 3.000, karena saya bilang saya berani bayar 3.000. Jawabannya dia akan nge-charge Anda 2.300, ya. Jadi ini kadang-kadang mau ditulis 10.000 juga nggak masalah kalau teman-teman benar-benar pokoknya saya pengen pertama jalan dulu, nomor 1 dulu, nanti baru saya turunin pelan-pelan. Nah, itu juga salah satu strategi juga, ya. Jadi ini misalkan kita taruh 3.000. Oke. Nah, setelah teman-teman udah selesai ngeset yang campaign ini, ya, setelah udah selesai ngeset campaign ini, nanti teman-teman di sini di bagian keywords ya. Jadi di bagian keywords itu nanti teman-teman bisa tambahkan yang tadi udah kita siapkan, ya. Jadi nanti teman-teman yang ini ya bisa kita siapkan menjadi
target di sini. Jadi jangan teman-teman tulisnya konsultan pajak Jakarta. Nah, ini yang saya tadi wanti-wanti jangan pakai ini. Tapi kita akan pakainya seperti ini. Ya, jadi kita akan pakainya seperti ini. Kayak gini. Oke. Contohnya ya, ini contoh seperti ini. Lalu kalau udah tinggal save and continue. Oke, nanti baru kita tinggal bikin iklannya. Ya, jadi iklannya tuh intinya teman-teman ini kayak iklan baris ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Iklan barisnya juga simple. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kita bisa tambahin headline, tambahin description. Di sini ada namanya extension ya. Jadi kita nggak sempat bahas juga ini namanya extension. Itu nanti teman-teman bisa explore ya. Jadi banyak sebenarnya optimisasi di dalamnya. Cuman untuk bikin iklan pertama sih sebenarnya yang kita pengen teman-teman buat nyobain ya. Jadi silakan ini tambahin ini headline 1 jasa konsultan pajak Jakarta misalkan. Ini cuma bisa 30 karakter ya. Konsultan pajak terpercaya Jakarta. Terpercaya ya. Misalkan telah dipercaya oleh misalkan 200 perusahaan. Telah dipercaya 200 perusahaan misalkan. Itu ya. Terus misalkan ini berdiri sejak 2009 misalkan. Ya, jadi itu contohnya. Nanti teman-teman silakan bikin headline, silakan bikin description. Nanti teman-teman bisa lihat ini adalah variasinya yang otomatis ya. Jadi ini namanya responsive ads. Ya, kayak gitu. Nanti tinggal save and continue teman-teman ya. Setelah save and continue nanti teman-teman akan bisa untuk ya, ini nggak bisa karena tadi saya belum masukin description. Tapi kalau udah selesai nanti teman-teman tinggal klik publish. Kayak gitu. Oke. Itu ya mungkin teman-teman yang kita mau share dulu buat yang namanya Google Search Ads ya. Mungkin kita akan lanjut dulu ya karena kayaknya waktunya terbatas. Sorry dari tim jurnal boleh tolong diinfo saya punya waktu sampai jam berapa ya, takut lewat. Ya Pak, 5 menit lagi bisa Pak? 5 menit. Oh sorry ya. Jadi udah lewat ya sebenarnya. Oke sip. Kita lanjut cepat aja ya. Jadi, nah selanjutnya sebenarnya yang butuh, tadi kan kita udah bicara tentang traffic ya. Jadi traffic itu ada Google, ya Google Search Ads yang kita rekomen, sama SEO. Nah, kalau dari websitenya ada beberapa hal yang teman-teman nanti harus perbaikin juga. Ya, jadi yang pertama adalah trust factor. Nah, ini satu alasan kenapa banyak website tidak mendapatkan klien, ya, yaitu trust factor. Nah, ini ada statistik menarik teman-teman, 90% dari konsumen ya read online review sebelum visit the business. Jadi artinya mereka butuh trust factor. 90% lebih mungkin konsumen yang datang, calon customer Anda, datang ke website Anda, itu nggak tahu Anda siapa. Nggak tahu ini si Bapak A, ini nggak tahu si Bapak B, nggak tahu pengalamannya apa. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kita harus lakukan trust factor, tambahkan. Trust factor itu bisa berupa apa? Pertama, misalkan testimonial. Jadi misalkan ada klien Anda yang Anda sudah kenal baik, minta tolong dong, bisa tolong testimonial dalam bentuk kata-kata, atau boleh nggak saya rekam dalam bentuk video, gitu. Nah, itu bisa ditaruh. Ya, ini contohnya IF kasih testimonial muridnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman juga bisa misalkan pakai client list. Ya, jadi contohnya siapa saja yang sudah memakai jasa kita, PT A, B, C, D, E, misalkan kita ada 50 klien, bisa kita masukin. Ya, lalu selanjutnya teman-teman bisa pakai juga media coverage ya. Jadi media coverage misalkan teman-teman pernah diliput sama media apa, misalkan kita pernah bicara sebagai expert narasumber di media apa. Nah, itu silakan bisa diangkat ya. Contohnya seperti ini. Lalu teman-teman juga misalkan authority. Nah, misalkan kalau teman-teman di sini siapa aja partner di belakangnya, pengalamannya apa. Nah, itu mungkin bisa diangkat juga. Kalau teman-teman misalkan punya sertifikasi khusus ya. Jadi sertifikasi khusus untuk nggak cuma untuk konsultan pajak tapi misalkan untuk auditor atau untuk apa, silakan bisa ditambahkan juga ya. Jadi itu adalah trust factor. Yang kedua juga teman-teman, ini yang biasanya paling powerful itu adalah limit ya. Jadi kalau teman-teman yang bisa melimit sesuatu, misalkan dibuka konsultasi gratis gitu ya selama setengah jam tanpa komitmen apapun misalkan. Nah, itu kita mungkin bisa kasih limit ya hanya untuk 20 pendaftar pertama. Nah, 20 pendaftar pertama juga kita harus ngisi form dulu yang panjang. Jadi kalau misalkan nggak sesuai sama target pasar kita ya jangan dikonsultasi secara gratis gitu ya misalkan. Nah, jadi itu contohnya. Jadi bisa pakai limit, misalkan limit waktu, limit slot itu akan sangat
bagus ya. Terus kadang-kadang di landing page Anda juga Anda bisa tambahkan kayak semacam ini sih, semacam apa? Kayak icons gitu ya, kayak gini. Oke, lalu jangan lupa juga web speed sama size-nya. Jadi teman-teman pastikan bahwa web Anda cepat untuk dibuka. Jadi jangan lupa image-nya jangan kegedean, hostingnya juga harus diperhatikan, harus yang bagus. Jadi kita harus lihat kalau lagi jam-jam sibuk itu dia lambat atau enggak. Ya, kayak gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman. Saya sebenarnya pengen introduce ya, ada satu program kami sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang teman-teman yang tertarik untuk join gitu ya, untuk belajar lebih lanjut sebenarnya tentang digital marketing, kita punya satu program namanya Pakar Digital Marketing Academy. Nah, saya mungkin play videonya secara singkat aja ya. Ibu, saya ingin memperkenalkan satu program baru dari Pakar bernama Pakar Digital Marketing Academy. Di dalam Pakar Digital Marketing Academy, Anda akan dapat belajar digital marketing secara sangat lengkap di satu tempat. Karena di sini akan dibahas mengenai Facebook dan Instagram Ads, Google Search Display dan Video Ads, konten Instagram, SEO, Tokopedia dan Shopee, sampai dengan website, landing page, hingga email marketing. Yang kerennya lagi, konten-kontennya akan selalu diupdate setiap 2 minggu sekali, mengikuti update terbaru dari digital marketing. Di Pakar sendiri, kami telah berpengalaman menghandle digital marketing untuk ratusan perusahaan, mulai dari yang skalanya UMKM hingga yang skalanya perusahaan multinasional, dari yang budgetnya ratusan ribu per hari hingga yang budgetnya ratusan juta rupiah per hari. Bidangnya pun sangat bermacam-macam, ada yang berasal dari fashion, F&B, retail, jasa, asuransi, hingga pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Dan yang diajarkan di program ini adalah seluruhnya adalah best practice dan teknik-teknik yang sudah terbukti menghasilkan kenaikan omset yang luar biasa, baik untuk bisnis kami maupun untuk klien-klien kami menggunakan digital marketing. Program ini sangat cocok untuk Anda yang entrepreneur maupun profesional dari seluruh bidang usaha. Juga untuk Anda yang mungkin baru mulai atau masih gaptek, sampai dengan Anda yang sudah pengalaman atau sudah expert. Karena setiap bidang yang dibahas di program ini akan dibahas secara lengkap dari A sampai Z, dari basic hingga advance. Contohnya, untuk modul Facebook dan Instagram Ads, itu akan dibahas mulai dari basic, bagaimana cara membuat iklan pertama Anda, hingga image, video, sampai dengan topik-topik advance seperti remarketing, conversion, manual bid, rules, dan lain-lain. Contohnya juga untuk modul Google Search Ads, itu akan dibahas dari basic hingga advance, dari basic pembuatan iklan pertama, ad extension, hingga topik-topik advance seperti negative keyword, kemudian bid strategi, manual bid, bid adjustment, hingga remarketing dan conversion. Testimonial dari peserta program Digital Marketing Pakar akan ditampilkan. Apabila Anda join sekarang, bukan hanya Anda akan mendapatkan modul-modul dari Pakar Digital Marketing Academy, tetapi Anda juga akan mendapatkan bonus-bonus sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu, tunggu apa lagi? Langsung daftar ke Pakar Digital Marketing Academy. Oke ya, teman-teman, jadi nanti akan kita bagikan untuk linknya. Jadi karena waktunya cukup terbatas, itu mungkin teman-teman yang saya pengen share. Jadi mungkin semoga bermanfaat. Nanti masih ada Q&A, kita bisa jawab di akhir kelas. Atau kalau teman-teman yang ingin digital marketingnya langsung di-handle sama tim kita dan langsung menerapkan Pakar Marketing Framework tadi, nanti ini bisa kita share juga untuk kontaknya dan websitenya. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat. Oke. Nanti untuk PDF-nya saya akan berikan ke tim jurnal. Nanti tim jurnal mungkin bisa distribusikan juga ke Bapak Ibu sekalian. Oke.
Itu ya mungkin teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jadi mungkin sedikit terburu-buru karena waktunya terbatas. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih banyak teman-teman ya. Saya akan kembalikan ke host. Ya, terima kasih Pak Adit ya untuk informasinya. Materinya menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi kita udah tahu bagaimana cara membuat website kita itu menarik. Contohnya tadi kayak buat Google Search Ads, terus SEO, terus masih banyak ya digital marketing lagi yang lainnya. Nah, Pak Aditnya boleh istirahat terlebih dahulu, nanti kita masuk ke sesi Q&A. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, di sini saya akan tampilkan dulu ya slide saya. Ya. Nah, di sini saya akan panggil juga untuk guest star kita, ada Pak Fandi. Pak Fandi boleh siap-siap ya Pak. Nah, di sini mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di layar Zoom, kita ada survei sedikit pada hari ini, yaitu kalau kita lihat nih dari guest star kita yang hadir hari ini, ada FR Consulting. Nah, di sini kita cek untuk websitenya dari FR Consulting, di sini sangat bagus ya, kalau dilihat dari Alex Sareng, di sini untuk skornya itu 415.817. Nah, di sini nanti Pak Fandi bisa sambil share juga ya Pak, apa sih yang membuat rankingnya ini sangat bagus. Terus juga secara keyword di sini Pak Fandi secara total sudah ada 588 skornya. Nah, ini juga baik juga. Nah, yang terakhir, nah ini juga kita cek untuk FR Consulting di sini ada beberapa artikel ya yang mendukung tadi ranknya juga bisa bagus. Nah, langsung aja saya persilakan untuk Pak Fandi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata nih Pak. Oke, selamat sore semua teman-teman. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari sore ini dari Bapak Aditya, jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu memang saya sudah lakukan dari 2016 untuk proses pembuatan websitenya. Kemudian kita mulai mempelajari digital marketing, kita mempelajari juga search engine optimize, kita mempelajari SEM, search engine marketing. Itu kita lakukan semua sejak 2016. Jadi memang kalau ditanya kisi-kisinya atau apa ya, kunci suksesnya sih lebih ke bagaimana kita bisa konsisten menjalankan strategi yang udah diinformasikan oleh Bapak Adit tadi secara setiap saat ya. Berarti nggak bisa yang ibaratnya hari ini saya kerjakan, besok saya lupakan, itu tidak bisa. Karena perkembangan teknologi berkembang pesat. Sekarang sudah ada TikTok, walaupun tadi Pak Aditya bilang TikTok belum masuk ke ranah kita, tapi siapa tahu gitu ya. Jadi banyak hal yang memang kita harus berubah, banyak hal yang memang kita harus beradaptasi. Paling gitu sih Bu. Oke, nah paling Pak kalau boleh share nih Pak, Pak Fandi ini udah punya website ini dari kapan sih Pak? Udah berapa lama? Nah, tadi udah saya jelaskan Dari kita punya 2015 ya? 2016, kita mulai dari 2016. 2016, ya betul. Oke, Gitu. nah perubahannya apa nih Pak dari yang sebelumnya tadi 2016 sebelum punya website atau sekarang sudah punya website, perubahan yang dirasain itu apa? Jadi 2016 itu saya masih pakai strategi offline marketing. Nah, itu memang buat saya tantangannya sangat berat gitu ya. Apalagi kan bidang saya accounting. Jadi marketing itu sesuatu hal yang agak sulit untuk dilakukan gitu ya. Nah, terus kita dengar ada namanya digital marketing, ya akhirnya kita melakukan improvisasi gitu. Jadi kita membuat website, kita melakukan proses digitalisasi ya dari 2016 hingga hari ini. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak. Terus boleh
kasih sedikit ini kali ya Pak. Apa sih kunci sukses dari websitenya Bapak nih supaya websitenya partner-partner kita juga lebih produktif nih Pak? Kunci suksesnya sebenarnya Pak Adit sudah jelaskan dari awal. Tadi website itu harus user friendly, website itu harus informatif, kemudian gampang ditemukan di Google. Kemudian yang paling utama sih menurut saya konsistensi. Itu yang paling berat. Karena kita melakukan hal yang sama dari 2016 sampai hari ini dan seterusnya, dan itu harus berubah. Dan itu harus improve, harus upgrade. Jadi yang paling berat konsistensinya. Oke, jadi ada effort sedikit Itu, ya di awal Ibu. nanti. Ya, harus ada effort Betul. sedikit ya Pak di awal. Betul. Oke, sip. Pak Fandi ada mau tambahan lagi? Effort pasti. Ya. Effort pasti, karena kan tadi Pak Adit bilang budget aja udah tinggi ya. Saya mau ngalahin jurnal untuk software accounting aja ini luar biasa ini. Masih di halaman 6 saya, belum berhasil masuk halaman 1 saya. Gitu. Iya Pak Fandi. Pak, Jadi saya memang, punya question. selain budget ini emang benar itu kata Pak Adit. Iya. Maaf Gimana, Pak interupsi, Chandra? saya boleh menambahkan question nggak Pak? Jadi ada satu Boleh. pertanyaan yang mendorong saya nih untuk tanya ke Pak Fandi. Pak Fandi, apa yang membuat Pak Fandi itu konsisten? Karena saya menghadapi beberapa ini ya, karena konsultan jurnal itu jumlahnya banyak banget, tapi tidak semuanya itu berjalan secara konsisten. Jadi saya mau gitu berjalan 3 bulan, pes hilang. Jadi apa sih yang membuat Pak Fandi itu melakukan konsistensi itu? Padahal kita tahu nih, mungkin untuk membangun SEO gitu ya, itu mungkin di awal berjalannya waktu itu tidak langsung kelihatan kan. Jadi cukup painful lah untuk kita lakukan gitu. Tapi apa yang membuat Pak Fandi itu tetap melakukan? Jadi pertama saya tidak bisa marketing, saya tidak bisa jualan, gitu ya. Nah, karena kelemahan saya tidak bisa jualan, apa yang bisa saya lakukan untuk menutupi kelemahan itu? Nah, salah satu informasi yang saya terima itu adalah digital marketing. Jadi, saya mempelajari apa itu digital marketing, saya mengimprovisasi, melakukan percobaan seperti yang Pak Adit bilang, kita tes, kita gagal, kita tes, kita gagal, kita tes, kita gagal. Ya, seterusnya begitu, Pak. Sampai hari ini juga gagal, masih gagal kan? Tapi kegagalan itu memberikan pelajaran bahwa setiap kegagalan yang berhasil saya lewati, itu saya dapat satu teknik baru gitu loh Pak, untuk di sisi marketing. Jadi akhirnya secara tidak sadar, hari ini diundang oleh jurnal untuk bahas ini, sesuatu hal yang saya tidak ekspektasi, karena memang targetnya belum tercapai Pak. Targetnya itu saya harus sama kayak jurnal, itu harus ada di halaman 1 Pak. Iya. Misinya Saya menarik. melakukan beberapa riset. Jadi sebelum saya invite gitu ya Pak, saya melakukan beberapa riset gitu. Tapi ternyata Pak Fandi itu punya ranking yang bagus banget loh dibanding beberapa mungkin partner jurnal yang saya tahu dan saya coba cek rankingnya ya. Jadi mungkin bapak-bapak ibu yang masih join ya di sini bisa coba cek kalau ketik di Google jasa pembukuan gitu. Saya berani jamin consulting itu udah di top page nomor 1 dia. Jadi ya itu yang mendorong saya, wah ini hal yang menarik lah untuk Pak Fandi bisa sharing juga ke rekan-rekan ini ya teman-teman seperjuangan nih selaku partner jurnal gitu. Iya. Iya Pak. Jadi kalau ditanya kisi teknik apa yang dikatakan oleh Pak Adit itu saya lakukan semua. Semua sama. Karena technical digital marketing ya memang seperti yang Pak Adit ceritakan. Saya lakukan iklan juga, saya melakukan update artikel juga, kita melakukan proses ya dari semua sosmed kita lakukan. Ya poinnya
bagaimana saya bisa dikenal. Itu Pak. Siap. Jadi berangkat dari yang namanya Pak Fandi merasa kurang jago di marketing, jadi lebih ke arah Yes. digitalnya. Jadi dikuatkan Yes. digitalnya ya Pak ya. Betul. Wah, ini Betul, Pak. satu insight baru nih untuk para konsultan. Oh iya ya, ternyata memang saya kesulitan nih untuk approach secara offline, mungkin marketingnya agak sedikit sulit, jadi bisa mulai membangun untuk digital marketingnya sih. Ya itu insightful. Ya mungkin yang lebih menarik ini adalah bagaimana Mekari jurnal ini bisa semua ada di page 1. Kata Pak Adita udah bilang tuh budgetnya mungkin gede Pak. Itu yang saya lagi cari tahu Pak. Jadi selain teknik budget memang, karena kalau teknik budget kan ya kita semua pasti ada keterbatasan gitu ya Pak. Iya. Beda dengan Mekari, makanya teknik yang saya pakai lebih banyak di SEO-nya, seperti itu. Anyway, tadi sempat dimention soal backlink. Jadi ini informasi juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya. Backlink itu sangat-sangat membantu bila ada website yang punya otoritas tinggi, salah satunya seperti jurnal, itu memasang link Bapak Ibu ke dalam website kita gitu. Nah, sebenarnya kita membuka peluang itu. Bapak Ibu kalau mau pasang link di website kita itu bisa. Tapi masuk ke dalam halaman mitra kita. Jadi Pak Jurnal kan memiliki halaman mitra, itu bisa kalau Bapak Ibu sudah punya website, kalau belum nanti bisa mungkin buat landing page di Pakar Jasa, kemudian nanti domainnya atau alamatnya bisa dipasang ke halaman mitra jurnal. Nah, ya, di mana halaman mitra jurnal ini kan jurnal domainnya cukup punya authority yang tinggi ya di Google, di mata Google ya. Nah, itu bisa dipakai. Cuman syaratnya nanti tanya sama Adinda ya, bagaimana sih caranya saya bisa pasang di halaman mitra jurnal. Gitu. Iya, nanti ganti aja ya. Ya, itu betul Pak, karena memang efeknya ada pengaruh Pak. Jadi saya dapat beberapa kali klien dari jurnal ya, dari situ juga ada di kontak kita seperti itu. Oke, thank you Pak Fandi. Siap Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Fandi untuk sharing-sharing. Terima kasih juga ya, semoga materi hari ini bisa meningkatkan kemampuan kita sebagai konsultan biar semakin maju ke depannya. Iya. Amin. Ya, terima kasih Pak Fandi. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Ini mungkin udah ditunggu-tunggu juga buat sesi Q&A. Pak Aditya boleh standby lagi ya Pak? Ya, boleh. Gimana? Kita sambil baca Q&A kali ya Pak. Di sini udah ada. Boleh. Dari Pak Wira di sini tadi tanya website gimana cara konsultasi dengan website marketing dengan pakar. Nah, apakah ada agenda rutin untuk edukasi seperti ini? Mohon infonya. Bisa dibantu Pak Adit untuk jawabannya? Oke, jadi kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol sama kami, sebenarnya ada dua cara ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngobrol sama kami di bidang edukasi, misalkan mau belajar coba sendiri, yang mungkin kita akan sarankan karena mungkin budgetnya akan lebih minimum gitu ya. Atau teman-teman misalkan pengen hire kita aja langsung, nggak mau pusing gitu. Jadi kan kita sebagai konsultan digital marketing untuk bantuin. Nah itu ada jalurnya. Mungkin saya bakal answer secara ketik aja ya Mbak Adinda ya. Jadi bisa dilihat nanti di bagian Q&A ya. Nah itu barusan saya udah kirim. Jadi bisa ada nomor WA atau website, nanti bisa dicek. Gitu. Siap. Semoga menjawab ya Pak Wira. Lanjut ini dari Pak Agustinus. Gambar-gambar yang ada di website, apakah bisa di-optimize juga seperti diberi nama dengan kata kunci Pak? Mohon pencerahannya. Bisa. Jadi mungkin yang ini saya mesti share screen sebentar ya. Jadi very quickly aja. Ini di sini. Nah, jadi misalkan contoh ya, misalkan saya akan ambil satu tadi lah saja Basmi Hama tuh biasanya udah lumayan optimize. Jadi kita ambil salah satu dari website. Nah, ini kemungkinannya untuk gambar itu bisa di-optimize ya. Jadi contohnya kayak, nah ini saya nggak tahu ini di-optimize atau enggak. Ini mungkin sedikit teknis banget ya. Ini biasanya tuh yang di-optimize, kalau ini enggak kebetulan.
Jadi yang di-optimize itu biasanya gambarnya, oke, saya contohin klien kita aja deh yang udah pasti di-optimize cetak kemasan. Ini saya belum cek juga nih ranking berapa. Nah, misalkan ini. Nah, jadi apa namanya? Misalkan di sini ya, ini untuk setiap dari gambarnya itu kita optimize di dua sisi. Satu dari file name. Jadi kalau buat teman-teman yang misalkan pengen untuk ini ya, pengen untuk apa namanya? Optimisasi gambar. Jadi gambar salah satu faktor on page SEO juga. Jangan lupa sebenarnya nomor satu itu namanya alt text yang paling penting selain file name. Jadi namanya ada alt text di sini. Nah, alt text di sini teman-teman pastikan bahwa ini sesuai dengan kata kunci yang mau dioptimisasi. Jadi biar memastikan bahwa teman-teman di sini gambar itu kayak memperkuat Google, Google udah mikir web halaman ini cocok nih buat kata kunci cetak kemasan. Dengan alt text dia akan lebih kencang lagi buat melihat ternyata gambar ini juga mendukung halaman untuk dalam kasus di sini cetak kemasan kayak gitu. Jadi mungkin dua itu sih kalau mau dioptimisasi, satu file name, yang kedua adalah dari alt text. Itu yang masih dilihat sama Google. Oke, Kayak gitu mungkin. Terima kasih Pak Adit. Ya. Nah, lanjut Pak, pertanyaan dari Pak Frans nih. Keyword planner bisa untuk SEO yang terkait artikel ya Pak? Oke, jadi gini, mungkin saya tadi belum sempat bahas secara detail ya, artikel apa yang bisa membantu Anda buat ranking. Jadi ibaratnya kalau saya suka analogi gini, kalau misalkan kita pengen deketin seorang perempuan nih, ya, jadi kita deketin seorang perempuan, perempuannya jual mahal, gitu kan? Cara kita deketinnya gimana? Cara kita deketin adalah kita deketin teman baiknya, gitu kan? Kita deketin teman dekatnya. Nah, sama halnya juga dengan Google. Jadi cara buat kita bisa nyari artikel yang bagus buat kita SEO kan, jadi buat seperti supporting artikel ya, seperti tadi kayak jurnal tadi, itu saya biasanya ambil satu misalkan contoh ya, misalkan saya pengen optimasi buat kata kunci ban mobil, ini contohnya aja. Nanti teman-teman bisa klik berita ya. Nah, nanti di sini kita bisa dapat banyak inspirasi judul artikel. Jadi kayak ini misalkan tanda-tanda ban mobil harus segera diganti. Nah, kita bisa bikin artikel ini buat di website kita. Sama juga misalkan kalau teman-teman yang tadi konsultan pajak ya misalkan. Nah, jadi coba cari berita. Nah, jadi misalkan suap pajak. Nah, gini, penerimaan pajak sudah 70 cerita inspiratif. Jadi kita coba lihat ada yang menarik nggak yang bisa kita cari gitu. Jadi misalkan kalau mungkin kita sebutnya jangan konsultan pajak tapi misalkan laporan keuangan. Nah, ini kan lebih banyak gitu. Jadi dan lain-lain. Jadi kita bisa bahas contoh ya, kayak misalkan jurnal tuh setahu saya banyak bikin artikel-artikel tentang laporan keuangan kalau nggak salah. Jadi kayak misalkan laporan keuangan atau laporan stok gitu ya. Nah, kita coba ranking buat kata-kata kunci itu. Gitu. Nah, itu akan membantu sih. Jadi biasanya sih kalau keyword research di sini di bagian berita. Gitu, itu yang biasa kita sering pakai. Oke, siap. Semoga menjawab Pak Frans. Lalu ini nanti dari Pak Wira dan Pak Yuda, untuk rekaman acara ini kita akan share ya setelah webinarnya selesai ke peserta yang sudah hadir. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, untuk Pak Fandi. Pak Fandi boleh nyalain mic Pak. Nah, ini dari Pak Freddy. Tentang tanya untuk Pak Fandi, apakah dalam digital marketing ini dikerjakan sendiri atau ada tim khusus Pak? Atau pakai jasa ketiga nih, seperti pakar? Oke, Pak Freddy, kalau kami dari FR mengerjakan sendiri kebetulan. Kita udah punya tim sih. Memang di awal-awal semua saya kerjakan semua sendiri. Saya pelajari semua karena memang saya harus dapat tekniknya biar mengerti pola si digital marketing itu seperti apa. Nah, jadi kalau pertanyaannya punya tim, sekarang punya Pak. Dulu belum punya Pak. Gitu. Oke, semakin berkembang makin ada tim ya. Pak. Hari ini juga aku dapat insight baru dari Pak Adit, itu akan jadi masukan untuk kita mengupdate lagi konten-kontennya. Gitu, Pak. Mantap. Ya, terima kasih Pak. Oke, actionnya langsung dilakukan ya oleh Pak. Langsung kita lakukan, kita eksekusi langsung. Terima kasih Pak Fandi untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Menjawab Pak Freddy. Nah, paling terakhir ini paling dari Pak Wira ya buat Pak Adit.
Dia mau tanya untuk websitenya saptika.co.id, ini apakah ada advice singkat? Mungkin nanti kalau mau konsultasi, Pak Wira bisa hubungi ke Pak Adit aja ya, atau ke pakarjasa.co.id. Nah, mungkin di sini nggak usah dijawab, Pak. Oke. Langsung masuk aja. Untuk sesi tanya jawabnya udah terjawab semua ya. Oke. Mungkin terima kasih Pak Adit untuk jawabannya. Terima kasih. Jangan lupa praktek sih sebenarnya. Jadi apapun yang mau dilakukan, mau ngerjain sendiri, mau pakai agensi, nggak usah pakai agensi kita juga. Tapi sebenarnya kita pengen banget buat digital marketing ini bisa dilakukan gitu. Dan memang kayak olahraga sih ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dari Pak Fandi, saya setuju banget tuh kalau ngomongin konsistensi itu adalah yang penting sebenarnya ya Pak ya. Jadi Iya Pak, itu paling berat Pak. Itu paling berat benar, paling susah gitu. Karena ya kalau kita bilang misalkan cara buat turun berat badan itu adalah olahraga tiap hari kan Pak. Nah, semua orang tahu Bener, tuh Pak. jaga makan gitu kan. Tapi kenapa Jangan lihat kayak leher saya Pak. tapi kenapa kok nggak ada yang ngerjain gitu? Karena susah gitu ya. Memang itu gitu. Teknisnya ya memang gitu. Tapi ya yang penting konsisten betul, di Pak. awal. Itu sih. Terima kasih sih mungkin dari tim jurnal juga. Semoga bermanfaat. Siap. Terima kasih Pak Fandi, Pak Adit untuk jawabannya. Ya, untuk terima kasih. Ya, sesi Q&A ini kita tutup dulu ya. Kita masih ada sesi berikutnya. Ini udah ada di sini Kak Vika yang akan informasi mengenai jurnal. Langsung aja Kak Vika untuk tempat dan layarnya saya persilakan. Ya, halo. Terima kasih Dinda. Boleh dibantu Dinda untuk share layarnya? Iya, boleh. Oke, selamat sore Bapak Ibu partner jurnal semua. Semoga masih semangat ya, meskipun puasa tapi bentar lagi kayaknya udah mau buka sih. Nah, tadi bagus banget materi yang disampaikan sama Pak Adit dan Pak Fandi terkait digital marketing. Saya rasa di zaman sekarang memang perlu ya kita tahu ilmu-ilmu nih gimana caranya untuk meningkatin website, terus digital marketing, di media sosial juga. Makanya dari jurnal sendiri, kita support untuk program partner kurikulum ini nih. Dan untuk support itu semua, kita ada promo yang kita extend dari bulan April. Sebenarnya ini udah berjalan dari April yang lalu sih untuk reward-nya. Cuma kita extend untuk mensupport-nya itu bisa mendapatkan reward dari 750 sampai dengan 1,5 juta berlaku kelipatan. Jadi kalau misalnya beli 2 paket Enterprise dan 2 paket Enterprise Plus akan mendapatkan kelipatan. Aku rasa sih pasti udah di-share ya sama teman-teman AE yang lain. Cuma di sini aku mau ingetin lagi nih, siapa tahu kan ada yang belum tahu nih, jadi bisa prepare di Ramadan ini supaya bisa dapetin reward-nya. Nah, boleh next Dinda? Nah, untuk harganya mungkin di sini kita bisa support diskonnya up to 35% ya untuk Enterprise. Maksimalnya kita bisa kasih di 30% dan Enterprise Plus di 35%. Jadi bulan ini kita mau mau partner-partner kita dapetin reward sebanyak-banyaknya nih. Jadi mudah-mudahan semua kebagian gitu. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyain atau misalnya ada concern terkait promo yang sedang berjalan saat ini, bisa hubungi teman-teman AE yang untuk teman-teman partner semua gitu. Itu aja sih saya rasa. Saya kembalikan ke Dinda ya. Oke, terima kasih Kak Vika informasinya. Oke, paling saya ingetin lagi ya buat Bapak dan Ibu yang belum isi kuesioner. Tadi yang joinnya mungkin terlambat ya, Bapak dan Ibu bisa mengisi kuesioner yang ada pada layar Bapak dan Ibu. Nah, kuesioner ini nantinya akan membantu kami dari divisi partnership untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada partner-partner jurnal. Nah, untuk acara webinar hari ini sudah terlaksana ya dengan baik. Mohon maaf untuk kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih juga untuk panelis dan atendis yang sudah hadir, yang sudah menyimak webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi. Akhir kata, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar berikutnya.
Selamat sore. Ya, Sore.